Difitnah manajer agar semua karyawan membenciku. Dia tak tahu bahwa aku pemegang saham utama di perusahaannya. Dentuman bass yang halus dari sistem suara mewah Aditama Group terasa, seperti detak jantung kota metropolitan. Di lobi yang didominasi marmer putih dan kaca kristal, sebuah pemandangan kontras tersaji. Seorang wanita muda, Anya Aditama, berdiri di antara kilauan kemewahan itu dengan pakaian yang sangat biasa. Celana bahan kaki murahan, kemeja katun yang terlihat sudah sering dicuci, dan sepatu datar yang nyaman. Ia memegang tas punggung usang, jauh dari citra eksekutif yang biasa berlalu lalang di sana. Sudah siap, Nona Anya? Tidak ada yang boleh tahu, bahkan Pak Dirman di keamanan lobi. Saya sudah pastikan identitas Anda hanya tercatat sebagai staf junior divisi penjualan. Menggunakan nama Anya saja, bisik Pak Hartono, CEO Aditama Group, yang berdiri di sampingnya dengan setelan tuxedo mahal yang pas badan. Pak Hartono, pria parubaya yang tenang dan berwibawa, adalah satu-satunya orang di kantor ini yang tahu bahwa wanita sederhana di depannya adalah pemilik sesungguhnya, pemegang saham mayoritas perusahaan konglomerat ini. Anya tersenyum kecil, senyum yang menyimpan rahasia besar dan ambisi mendalam. Sangat siap, Pak Hartono. Saya perlu tahu. Saya sudah membangun perusahaan ini dari nol, dari selembar kertas. Tapi, semakin besar pohonnya, semakin sulit saya melihat akarnya. Saya harus tahu apakah sistem yang saya buat bekerja dengan baik, apakah budaya kerja yang saya tanamkan tidak dicemari. Matanya memancarkan ketegasan. Dan saya harus tahu siapa yang memakan buah dari pohon ini dengan cara yang salah. Baiklah, saya hanya bisa memantau dari jauh. Ingat, jangan pernah menghubungi saya secara langsung saat jam kerja kecuali sangat mendesak. Selamat berjuang, Nona Anya. Semoga mata batin Anda tidak terlalu lelah melihat realitas yang mungkin tidak Anda harapkan. Pak Hartono menjabat tangan Anya dengan hormat yang disamarkan sebagai keramahan. Anya menarik napas panjang, seperti seorang penyelam yang siap menukik ke dasar samudra yang gelap. Ia memutar tubuhnya dan melangkah menuju lift karyawan. Kantor Aditama Group di lantai 17, divisi penjualan. Sesampainya di divisi, suasananya gaduh dan penuh tekanan. Jauh berbeda dari ketenangan di lantai eksekutif. Anya mencari meja yang sudah disiapkan untuknya. Ia diperkenalkan oleh seorang HRD yang terburu-buru kepada kepala divisi, Manajer Devan. Manajer Devan adalah seorang pria di awal 40-an. Dengan dasi bermerek yang selalu kencang di lehernya dan jam tangan mahal yang memantulkan cahaya lampu, ia adalah personifikasi ambisi yang tak terpuaskan. Tapi, di balik citra luarnya yang rapi, tersimpan rasa iri yang membusuk, terutama terhadap staf yang ia anggap lebih cerdas, dan yang lebih penting, lebih berhasil, terutama wanita. Kau yang baru? Hanya, Anya, begitu? Devan menyambutnya, suaranya mengandung nada meremehkan yang sulit disembunyikan. Ia tidak melihat aset di hadapannya, melainkan hanya melihat seorang staf junior yang bisa ia peras. Anya menyambut uluran tangan Devan dengan senyum sopan. Iya, Pak Devan. Senang bekerja di sini. Devan menarik kembali tangannya secepat kilat. Jangan terlalu senang. Aku tidak butuh senyuman di sini, aku butuh hasil. Divisi penjualan adalah medan perang. Kau harus kuat. Dan aku tidak suka staf wanita yang lambat atau terlalu banyak drama. Aku akan awasi kinerjamu. Meja di sana, dekat jendela. Segera mulai kerjamu. Ia menekankan kata, wanita, dengan intonasi yang terlalu keras, seperti menancapkan paku ke papan. Ini adalah sinyal pertama dari budaya kerja beracun yang Anya cari. Anya hanya mengangguk tenang, raut wajahnya seperti kolam yang tenang, tidak terpengaruh oleh batu yang dilempar Devan. Ia menuju mejanya, meletakkan tas punggungnya. Di seberang mejanya, duduklah Reno, seorang staf muda di akhir 20-an. Reno memiliki wajah yang ramah dan tatapan mata yang jujur. Namun ia tampak lelah, mungkin karena tekanan kerja yang tak manusiawi. Ia mengenakan kemeja yang sedikit kusut, seolah-olah dia sudah berjuang keras di medan perang ini jauh lebih lama daripada yang seharusnya. Saat Anya duduk, pandangan mereka bertemu. Reno memberinya senyum kecil dan mengangguk pelan.
isyarat tanpa kata yang mengatakan, "Selamat datang di neraka kecil." Anya membalas senyum itu. "Halo, aku Anya," bisiknya pelan, tidak ingin menarik perhatian Devan. "Reno, selamat datang. Abaikan manajer kita yang terkasih. Dia memang selalu begitu pada anak baru," jawab Reno, suaranya datar, tetapi ada kehangatan yang tak terduga. "Terima kasih atas peringatannya," kata Anya, membuka laptop kantornya. Dalam sekejap, jari-jarinya menari di atas keyboard. Ia mulai menganalisis data penjualan kuartal terakhir, melihat celah dan anomali yang harusnya mudah ditemukan oleh seorang manajer kompeten. Ia terkejut. Banyak data yang miss, dan ada pola yang mencurigakan di laporan pengeluaran. 15 menit kemudian, Devan melintas di belakang mejanya. "Hei, Anya, apa yang kau lakukan? Memeriksa Instagram? Kau pikir ini tempat bermain?" bentaknya. Anya mendongak, matanya yang tajam menatap Devan. "Saya sedang membandingkan laporan penjualan dan data traffic internal, Pak Devan. Ada beberapa inkonsistensi data yang cukup besar di laporan kuartal ini." Devan terdiam sesaat, wajahnya sedikit berubah. Jelas, ia tidak menyangka, staf baru yang bodoh, ini akan begitu cepat menemukan celah. Kau baru di sini. Kau pikir kau siapa? Kau tidak perlu menganalisis. Kau hanya perlu mengikuti perintah. Jangan sok pintar. Mulai sekarang, jangan sentuh data-data strategis. Fokus saja pada administrasi dan filling. Jelas? Jelas, Pak Devan. Tapi, tidak ada tapi-tapi. Kau ingin dipecat di hari pertamamu? Devan meninggikan suaranya, menarik perhatian beberapa rekan kerja yang kini mencuri pandang. Rekan-rekan kerja itu, yang sudah lama terbiasa dengan arogansi Devan, hanya menundukkan kepala kembali ke layar mereka, menghindari konflik seperti menghindari hujan badai. Anya diam. Ia mencatat dalam hatinya, Devan takut kebohongannya terungkap. Ia sengaja mengalihkan tugas saya. Setelah Devan berlalu, Reno berbisik di sampingnya, "Aku sudah bilang, dia memang ular berbisik. Jangan pernah mencoba mengunggulinya di depan umum, terutama di depan orang-orang kantor. Itu akan menjadi kesalahan fatal di sini." Anya memandang Reno. "Terima kasih, Reno. Aku akan ingat itu." Kepercayaan dan empati Reno adalah hal kedua yang paling berharga yang ia temukan hari ini, setelah bukti bahwa perusahaannya terinfeksi parasit. Ia tahu, Reno adalah sekutu yang potensial, seseorang dengan hati yang masih bersih di tengah kekeruhan. Beberapa jam kemudian, saat jam makan siang, suasana kantor menjadi sunyi senyap. Anya mengeluarkan bekal makan siangnya yang sederhana. Ia melihat rekan-rekan kerja yang lain membentuk kelompok-kelompok kecil, berbicara sambil berbisik, tetapi tidak ada yang mengajaknya bergabung. Ia merasakan isolasi sosial yang mulai terasa. Devan melintas, berhenti sebentar di depan meja Anya. "Kau tidak bergabung dengan yang lain? Itu tidak bagus untuk networking." "Oh, atau mereka memang sudah tahu, ya? Hanya orang-orang yang tidak tahu diri yang tetap bertahan di sini dengan santai," katanya sinis, lalu tertawa kecil dan pergi. Anya menyadari, Devan sedang menabur benih keraguan dan kebencian terhadapnya bahkan tanpa bukti. Ia sedang membangun tembok di sekeliling Anya, menjadikannya target yang sempurna. Reno yang melihat kejadian itu, tidak jadi pergi ke kantin. Ia mengeluarkan sebungkus roti dari tasnya. "Tidak apa-apa, Anya. Kantor ini kadang memang seperti padang rumput yang kering. Hanya orang-orang yang berhati batu yang bisa bertahan tanpa terluka." Reno tersenyum, lalu membagi rotinya. "Makan ini. Aku yakin kau lapar." "Terima kasih, Reno," kata Anya tulus. Tindakan kecil Reno adalah angin segar di tengah gurun. "Apa kau tidak takut pada Devan?" Reno menghela napas. "Tentu saja takut. Tapi aku lebih takut jika aku membiarkan diriku menjadi salah satu dari mereka, yang diam dan membiarkan ketidakadilan terjadi. Aku tahu apa yang dia lakukan padamu. Itu tidak adil. Dan aku tidak percaya ada staf baru yang secepat itu bisa melakukan kesalahan fatal seperti yang dia tuduhkan." Percakapan itu meyakinkan Anya. Ia telah menemukan satu sekutu. Konflik yang sesungguhnya bukan lagi tentang data,
melainkan tentang moralitas dan integritas. Devan tidak hanya membenci Anya sebagai karyawan baru yang berpotensi, Devan membenci siapapun yang bisa mengancam dominasinya. Reno, bisakah kau bantu aku satu hal? Aku ingin kau memberitahuku, secara rahasia, apa saja masalah internal terbesar di divisi ini. Masalah yang tidak pernah sampai ke telinga Pak Hartono. Pinta Anya, matanya memancarkan keseriusan. Reno terkejut dengan permintaan berani itu. Ia menatap Anya sejenak, melihat bukan sekadar staf baru, tetapi seseorang dengan keberanian aneh. Kenapa kau ingin tahu? Itu berbahaya. Karena aku datang ke sini bukan untuk mencari pekerjaan, Reno. Aku datang untuk mencari kebenaran. Dan aku yakin kau tahu di mana kebenaran itu disembunyikan. Aku berjanji, aku tidak akan melibatkanmu dalam masalah jika itu tidak perlu, tapi aku butuh matamu. Reno mengangguk perlahan. Baiklah, Anya. Ada hal yang jauh lebih besar dari sekadar inkonsistensi data. Kau akan terkejut. Devan memiliki pola. Dan itu melibatkan uang, bukan hanya harga diri. Senyum tipis kembali ke bibir Anya. Permainan baru saja dimulai, Devan. Kau menantangku di rumahku sendiri. Anya kemudian kembali ke mejanya, mulai menjalankan tugas yang diberikan Devan, filing dan administrasi. Namun, diam-diam, di balik jendela tugasnya yang membosankan, ia mulai membuat catatan rinci. Ia mencatat setiap ucapan Devan, setiap tatapan curiga dari rekan kerja, setiap senyum sinis. Ia sedang mengumpulkan amunisi, dan setiap interaksi adalah data yang berharga. Malam itu, saat kantor perlahan kosong, Anya mengirim pesan singkat pada Pak Hartono. Saya sudah menemukan infeksi. Manajer Devan. Dia bukan hanya merusak budaya, dia merusak keuangan. Minta tim IT untuk mulai memantau arus kas yang dicurigai oleh Reno. Keesokan harinya terasa seperti fajar yang membawa beban. Punggung Anya terasa pegal karena semalaman ia menghabiskan waktu, bukan di kantornya yang mewah, melainkan di balik layar laptop pribadinya, membandingkan data yang ia dapatkan dari sistem Devan dengan data asli perusahaan. Kecurigaannya terbukti benar, Devan tidak hanya incompeten, dia korup. Ia menemukan jejak manipulasi kecil yang, jika ditotal selama setahun, menciptakan lubang besar di kas perusahaan. Namun, semua itu harus disimpan rapat-rapat, setidaknya sampai Devan melancarkan serangan berikutnya. Anya tiba di kantor lebih pagi, hanya untuk menemukan manajer Devan sudah duduk di mejanya. Wajahnya tampak segar dan penuh rencana jahat. Begitu Anya meletakkan tasnya, Devan langsung memanggilnya. Anya, kemari. Panggilnya dengan suara menggelegar, sengaja menarik perhatian beberapa staf yang baru tiba. Anya segera mendekat, berdiri tegak di depan meja Devan. Ya, Pak Devan. Kau ingat presentasi proyek Lazuardi yang akan kubawakan lusa? Devan menatap Anya dengan senyum palsu yang dingin. Aku memutuskan kau yang akan menyiapkannya. Seluruh data, slide, dan bahkan cetak materi, harus selesai malam ini. Anya terkejut, namun ia berhasil menyembunyikan keterkejutannya. Proyek Lazuardi adalah negosiasi bernilai triliunan, klien terbesar tahun ini. Menyelesaikan persiapannya, yang biasanya membutuhkan waktu seminggu untuk satu tim, dalam satu hari adalah misi bunuh diri yang jelas-jelas dirancang untuk menjatuhkannya. Tapi, Pak Devan, data yang dibutuhkan sangat kompleks. Proyek ini melibatkan 4 divisi. Mustahil diselesaikan dalam beberapa jam, ujar Anya, mencoba bersikap rasional. Mustahil? Kau menantangku? Ini adalah kesempatanmu, Anya, untuk membuktikan bahwa wanita sepertimu tidak hanya pandai beretorika di meja makan. Devan menyindir dengan nada meremehkan yang menusuk. Kau yang paling baru? Kau harus bekerja lebih keras dari yang lain. Kalau tidak selesai, kau tahu sendiri akibatnya. Besok pagi, seluruh materi harus ada di mejaku. Sempurna. Pergi. Anya tahu bahwa ini adalah perangkap pertama yang sengaja Devan pasang untuk memecatnya. Jika ia gagal, Devan akan menuduhnya tidak kompeten. Jika ia berhasil, Devan akan mengambil semua pujian. Ia kembali ke mejanya, hatinya terasa sesak oleh kemarahan yang tertahan, bukan karena tugas itu, tapi karena penghinaan yang menyertai setiap kata Devan. Reno, yang duduk di seberang,
menunggu sampai Devan menjauh untuk memulai perbincangan. Dia gila. Itu adalah pekerjaan yang dirancang untuk membunuhmu, Anya. Bahkan tim inti pun kewalahan menyusunnya dalam 5 hari. Ini jelas pemerasan terselubung, bisik Reno, nadanya penuh kekhawatiran yang tulus. Anya mulai membuka laptopnya dan mengambil napas dalam-dalam. Aku tahu, Reno. Dia ingin aku gagal, atau setidaknya, aku kelelahan sampai-sampai membuat kesalahan yang fatal. Ia mulai mencari data, memutar otak bagaimana ia bisa merangkum data yang melimpah itu secara efisien. Reno menarik kursinya mendekat, sedikit melanggar batas yang ditetapkan oleh Devan. Dengar, aku punya beberapa template presentasi dan data dasar dari proyek serupa tahun lalu. Aku bisa memberikannya padamu. Itu akan memangkas waktu pencarianmu di tahap awal. Anya menatap mata Reno. Di mata itu, ia melihat kejujuran dan keberanian yang langka. Kau yakin? Jika Devan tahu kau membantuku, kau bisa dalam masalah besar. Aku sudah lama berada dalam masalah dengannya, Anya. Aku hanya menutup mata. Tapi melihat bagaimana dia memperlakukanmu, aku tidak bisa lagi. Aku tidak peduli dengan Devan. Aku peduli dengan keadilan. Ambil ini. Reno dengan cepat mencolokkan flash drive kecil ke laptop Anya. Semoga membantu. Terima kasih, Reno. Kau adalah mercusuar di kantor yang gelap ini, kata Anya. Suaranya melembut, merasakan ikatan kepercayaan di antara mereka semakin erat. Sepanjang hari itu, Anya tenggelam dalam lautan data. Tangannya lincah menyusun angka, logikanya tajam menganalisis tren. Kemampuan Anya yang luar biasa tersembunyi di balik kemeja katunnya yang biasa. Ia mengabaikan panggilan makan siang dan tatapan sinis dari rekan-rekan kerja yang lain. Mereka berbisik-bisik, lihatlah si anak baru itu. Dia pikir dia bisa menyelesaikan pekerjaan tim sendirian. Dia pasti akan gagal. Devan sesekali melintas, tersenyum puas melihat Anya terlihat tertekan di balik tumpukan kertas. Bagaimana, Anya? Masih kuat? Jangan sampai besok kau masuk dengan mata panda. Aku tidak mau klienku berpikir kita merekrut zombie. Devan mencibir, menunjukkan betapa ia menikmati penderitaan Anya. Saya akan pastikan ini selesai, Pak Devan, jawab Anya tanpa mengalihkan pandangan dari layar, menjaga nadanya tetap profesional, seperti benteng yang tak tergoyahkan. Menjelang pukul 7 malam, kantor mulai kosong. Hanya tinggal Anya dan Reno. Reno tidak pulang. Ia pura-pura menyelesaikan pekerjaannya, padahal matanya terus mengawasi Anya. Kenapa kau belum pulang, Reno? Tanya Anya, akhirnya. Aku punya pekerjaan yang belum selesai. Jawab Reno singkat, lalu tersenyum. Tapi kalau kau mau tahu yang sebenarnya, aku takut Devan datang lagi dan melakukan hal gila lain padamu. Aku bisa mengawasi pintu. Rasa hangat menjalar di hati Anya. Ia menyadari, Reno tidak hanya simpati, Reno melindunginya. Kau tidak perlu melakukan ini, Reno. Ini tugasku. Aku tahu. Tapi aku melihat kau seperti pasukan kecil yang melawan pasukan besar. Dan tidak ada prajurit yang harus bertarung sendirian, bahkan dalam perang administrasi, balas Reno. Ia lalu bangkit dan mendekati meja Anya, melihat layar presentasi yang sudah hampir selesai. Hebat, Anya. Kau menyusunnya dengan sangat logis. Jauh lebih baik dari presentasi Devan yang biasanya hanya berisi jargon kosong. Aku hanya melakukan apa yang aku tahu. Aku senang dengan logika, jawab Anya. Tangannya masih sibuk bekerja menyempurnakan grafik. Saat mereka berdua sedang fokus, pintu kantor terbuka dengan suara berderit. Devan kembali. Ia pasti sengaja menunggu sampai kantor sepi untuk memastikan Anya berada di bawah tekanan maksimal. Wajah Devan mengeras melihat Reno berdiri begitu dekat dengan Anya. Rasa cemburu profesionalnya bercampur dengan rasa marah karena privasi Anya, yang seharusnya tertekan, justru diintervensi oleh Reno. Reno, apa yang kau lakukan di sana? Ini bukan jam kerja. Dan kau, Anya, sedang apa kau mengobrol di saat tugasmu menumpuk? Bentak Devan, suaranya memantul di kantor yang sunyi. Reno refleks berdiri tegak. Saya hanya membantu Anya memindahkan beberapa berkas, Pak Devan. Berkas ini terlalu banyak untuknya.
Membantu? Atau menggoda? Kau pikir kantor ini tempat kencan? Balik ke mejamu, Reno. Dan kau, Anya, jika kau berani meminta bantuan orang lain, itu artinya kau tidak mampu. Itu akan menjadi alasan yang lebih kuat untukku memecatmu besok. Devan menunjuk Reno dengan jarinya, matanya berkilat dingin. Anya tahu ini adalah kesempatan untuk menguji seberapa jauh Devan akan bertindak. Ia berdiri, menghalangi pandangan Devan ke Reno. Pak Devan, saya tidak meminta bantuan. Reno hanya bersikap kolegial. Dan saya pastikan, presentasi ini akan selesai tepat waktu, sempurna. Anda tidak perlu menunggu alasan untuk memecat saya. Cari saja alasan yang lain. Balas Anya, suaranya tenang tapi tajam, seperti sabetan pedang perak. Devan benar-benar murka. Matanya menyipit penuh kebencian. Baik, kita lihat saja besok. Anya, kau bermain api denganku. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi di kantor ini. Ingat, rumput yang terlalu tinggi akan mudah dipotong. Ia berbalik dan meninggalkan kantor, menutup pintu dengan bantingan keras yang membuat udara bergetar. Kepergian Devan meninggalkan keheningan yang mencekam. Reno menoleh pada Anya, wajahnya cemas. Kau terlalu berani, Anya. Kau baru saja mendeklarasikan perang terbuka padanya. Memang itu yang kuinginkan, Reno, kata Anya, duduk kembali, tapi kali ini dengan senyum penuh perhitungan. Aku harus memancingnya keluar. Semakin keras dia menekan, semakin cepat dia akan membuat kesalahan fatal. Aku perlu dia bertindak gila. Reno menatapnya dengan rasa kagum yang tak bisa disembunyikan. Kau bukan hanya pandai menyusun data, kau juga pandai menyusun strategi perang. Anya tertawa kecil. Aku punya guru yang baik. Sekarang, mari kita selesaikan presentasi ini. Setelah ini, aku akan membelikanmu kopi terbaik di kota. Mereka berdua bekerja hingga larut malam. Kerja sama mereka berjalan sangat mulus. Seperti dua roda gigi yang akhirnya menemukan pasangannya. Reno membantu mengatur logistik data, sementara Anya fokus pada alur narasi presentasi. Di tengah keheningan, mereka berbagi cerita singkat tentang kehidupan, tawa kecil, dan secangkir kopi instan. Jembatan emosional di antara mereka semakin kokoh. Saat jam menunjukkan hampir tengah malam, presentasi proyek Lazuardi selesai. Hasilnya lebih dari sempurna. Presentasi itu disusun dengan analisis mendalam, visualisasi yang bersih, dan strategi yang inovatif. Sebuah mahakarya. Luar biasa, Anya. Aku tidak pernah melihat presentasi seapik ini di divisi ini, puji Reno, matanya memancarkan kekaguman tulus. Ini berkat bantuanmu, Reno, balas Anya. Ia mencetak materi itu dengan rapi, menumpuknya di mejanya, siap untuk besok pagi. Saat mereka berjalan keluar, kantor benar-benar gelap. Di lorong, Reno berhenti. Anya, ada yang harus kuperingatkan. Devan sering memanipulasi hal kecil untuk menjatuhkan orang. Kadang, ia mengubah file di detik terakhir, atau mengambil berkas vital. Aku sarankan kau jaga baik-baik presentasi ini. Jangan sampai lepas dari pengawasanmu. Anya mendengarkan baik-baik. Terima kasih, Reno. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Mereka berpisah di lobi, janji untuk bertemu lagi esok hari terasa seperti janji yang lebih dalam daripada sekadar janji antar rekan kerja. Anya tahu, ujian kecil hari ini adalah awal dari pertarungan besar. Devan sudah melancarkan tembakan pertamanya, dan Anya sudah siap untuk membalasnya dengan elegan. Namun, ia juga menyadari bahwa dengan kehadiran Reno di sisinya, pertarungan ini tidak lagi terasa dingin dan sendirian. Ada kehangatan yang menjanjikan di tengah badai yang mulai terbentuk. Ia pulang, tidak hanya membawa rasa lelah, tetapi juga keyakinan yang baru ditemukan. Pagi itu, Anya memasuki kantor dengan kepala tegak, membawa tumpukan materi presentasi proyek Lazuardi yang baru dicetak, sebuah mahakarya yang dibuat di bawah tekanan deadline yang tidak masuk akal. Matanya memang sedikit mengantuk, tetapi aura percaya dirinya memancar kuat. Ia meletakkan materi itu di meja manajer Devan yang masih kosong, tepat di tengah, sebagai pernyataan tanpa kata bahwa ia telah menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan padanya. Tak lama, Devan tiba. Matanya langsung tertuju pada tumpukan kertas itu.
Ekspresi wajahnya berubah, antara kaget dan kesal, seperti seorang pemburu yang jebakannya gagal. Ia mengambil materi itu dan membolak-baliknya cepat. Sudah selesai, Pak Devan. Semuanya sudah lengkap dan sudah saya backup di server. Kata Anya dengan nada datar, menjaga jarak emosional. Tentu saja selesai. Tugasmu memang menyelesaikan. Jangan harap pujian, jawab Devan ketus, berusaha menutupi kekesalannya. Ia lalu melirik materi itu sekali lagi, dan senyum licik tiba-tiba terukir di bibirnya. Ia menemukan celah yang ia cari. Anya menyadari perubahan ekspresi itu dan langsung waspada. Reno, yang sudah berada di mejanya, juga merasakan ketegangan yang sama. 1 jam kemudian, Devan memanggil seluruh tim divisi penjualan untuk rapat mendadak. Ruangan rapat terasa sesak, napas para staf tertahan, menunggu drama apa yang akan disajikan Devan hari ini. Devan berdiri di ujung meja, memegang berkas proyek Lazuardi. Baiklah, rekan-rekan. Kita baru saja kehilangan klien terbesar yang sudah kita tunggu-tunggu, klien proyek Lazuardi. Ini adalah kerugian besar, jutaan dolar melayang. Devan memulai dengan nada dramatis, matanya menyapu ruangan, berhenti tepat pada Anya. Semua mata kini tertuju pada Anya. Suasana menjadi dingin, seolah-olah ia tiba-tiba diselimuti embun beku. Dan tahukah kalian kenapa kita gagal? Devan membanting berkas itu ke meja, suaranya naik beberapa oktav. Semua ini karena kesalahan fatal yang dibuat oleh staf baru kita, Anya. Anya merasakan darahnya mendidih, tetapi ia berusaha tetap tenang. Tunggu, Pak Devan. Itu tidak mungkin. Presentasi yang saya buat sudah diperiksa 2 kali. Datanya akurat dan strategi yang tertuang sudah sangat solid. Akurat katamu? Devan tertawa sinis, tawa yang menusuk telinga. Ia menunjuk ke salah satu halaman cetakan. Di halaman ini, di bagian analisis risiko, kau salah mencantumkan nilai inflasi proyeksi di kuartal ketiga. Kau memasukkan angka 2,5 juta dolar padahal seharusnya 25 juta dolar. Kesalahan penulisan 1 angka 0, Anya. Ini adalah kesalahan konyol, basic, yang dilakukan oleh seorang amatir. Anya segera mendekat, matanya memicing ke berkas itu. Ia yakin 100% bahwa ia telah memasukkan data yang benar. Ia ingat betul, ia dan Reno bahkan sempat membahas data itu. Saya yakin saya memasukkan data 25 juta dolar, Pak Devan. Saya double check sebelum saya cetak. Kata Anya membela diri, nadanya sedikit meninggi. Jangan membantah. Kau pembohong. Aku sudah mengecek file di server. Angka itu memang 2,5 juta dolar. Kau terlalu ceroboh, terlalu emosional, terlalu terburu-buru. Aku sudah bilang, pekerjaan ini terlalu berat untuk wanita yang perasaannya mudah terganggu. Devan menyindir dengan kata-kata yang sama, sengaja merendahkan gender Anya di depan umum. Seorang staf wanita bernama Nina, yang selalu dekat dengan Devan, menyahut. Benar, Pak Devan. Kemarin dia terlihat panik saat bekerja. Sepertinya memang tidak teliti. Karyawan lain mulai berbisik-bisik, tatapan mereka berubah dari penasaran menjadi menghakimi. Mereka sudah termakan narasi Devan bahwa Anya adalah sumber masalah, seorang pembuat blunder yang angkuh. Kau tidak bisa menyalahkan aku. Aku yakin kau mengubahnya. Desak Anya, kini ia sedikit kehilangan ketenangan. Ia tahu ia difitnah, tetapi ia tidak punya bukti saat ini untuk membuktikan Devan yang mengubah angka itu di menit-menit terakhir sebelum ia mencetak. Aku? Mengubah data? Kau gila, Anya. Kau menuduhku mencurangi pekerjaanku sendiri? Kau benar-benar tidak tahu diri. Kau itu cuma staf junior. Aku ini manajermu. Devan menunjuk Anya dengan marah, menciptakan kesan bahwa Anya adalah orang yang tidak tahu terima kasih dan angkuh. Karena kegagalanmu ini, aku harus segera melaporkan ini ke Pak Hartono. Bersiaplah, Anya. Kau mungkin akan langsung dipecat tanpa pesangon. Rapat itu berakhir dengan kehancuran. Semua orang keluar dari ruangan, meninggalkan Anya sendirian. Reno adalah satu-satunya yang masih berdiri di dekat pintu. Wajahnya terlihat marah sekaligus kasihan. Ia mendekati Anya yang kini duduk di mejanya, menatap kosong ke layar komputer. Aku tahu kau tidak salah, Anya. Aku ingat jelas kita bahas angka itu.
Itu adalah 25 juta dolar. Bisik Reno, tangannya menyentuh bahu Anya dengan simpati. Anya menoleh, matanya terlihat berkaca-kaca, tetapi ia menahan air mata itu jatuh. Aku tahu aku tidak salah, Reno. Aku ingat betul, tapi dia sudah mengubah filenya di server. Dia sudah memalsukan jejaknya. Ia mengepalkan tangan di pangkuannya. Ini bukan lagi soal angka, Reno. Ini soal bagaimana dia menghancurkan reputasiku, mengubah pandangan semua orang dalam sekejap mata. Itulah yang dia inginkan. Dia ingin kau terisolasi. Dia ingin kau merasa sendirian. Dia ingin semua orang membencimu, ujar Reno dengan nada pahit. Sekarang, semua orang di kantor ini akan menjauhimu. Kau akan menjadi kambing hitam perusahaan. Benar saja. Begitu Anya kembali ke mejanya, ia merasakan suasana berubah total. Rekan kerja yang biasanya bersikap netral kini menghindari kontak mata dengannya. Ketika ia berjalan ke pantry untuk mengambil air, mereka semua tiba-tiba berhenti berbicara. Keheningan itu terasa lebih mematikan daripada teriakan. Ia diperlakukan seperti wabah, seorang pengkhianat yang membawa kerugian jutaan dolar pada perusahaan. Beberapa jam kemudian, seorang rekan kerja lain, yang biasanya ramah, meletakkan dokumen di meja Anya tanpa sepatah kata pun, lalu bergegas pergi. Di sudut kantin, Anya mendengar bisik-bisik yang menusuk. Gila, ya. Wanita itu baru masuk, tapi sudah bikin masalah besar. Pantas saja dia dibully Devan. Memang salahnya sendiri, bisik seseorang. Iya, sudah ceroboh, angkuh pula. Padahal gaji kita semua terancam gara-gara blunder dia. Sahut yang lain, suaranya terdengar penuh kebencian. Anya menarik napas. Perasaan terisolasi ini seperti selimut tebal yang dingin, membekap jiwanya. Ia adalah pemilik perusahaan ini, pemegang kunci masa depan mereka, tetapi ia diperlakukan seperti sampah. Seolah-olah seluruh nilai dirinya hilang hanya karena fitnah manajer picik. Sore harinya, Devan kembali menyerang. Ia mengirim email ke seluruh divisi, berisi rekapitulasi kerugian proyek Lazuardi, dan menyertakan kalimat tebal, kesalahan fatal yang disebabkan oleh kurangnya profesionalisme staf junior Anya. Reno yang membaca email itu langsung berdiri, marah. Ini keterlaluan, Anya. Dia benar-benar ingin menghancurkan kariermu. Tidak hanya karierku, Reno. Dia ingin menghancurkan moral dan semangatku. Jawab Anya, tetapi kali ini, matanya tidak lagi berkaca-kaca. Api amarah dingin mulai membakar di pupil matanya. Kau harus melakukan sesuatu. Kau harus buktikan dia yang salah, desak Reno. Anya menyandarkan punggungnya di kursi, menghela napas panjang. Aku akan buktikan, Reno. Tapi tidak sekarang. Devan ingin aku panik. Dia ingin aku melayangkan protes yang emosional dan tidak berdasar. Itu akan membuatnya terlihat benar. Ia tersenyum tipis, senyum yang mengandung ribuan rahasia. Lalu, apa rencanamu? Tanya Reno, kini sepenuhnya terikat pada nasib Anya. Rencanaku adalah membiarkan dia menikmati kemenangannya. Aku harus membiarkan racun fitnah ini bekerja di kantor. Dia tidak hanya menuduhku, dia sedang membangun narasi. Aku akan memberinya panggung yang lebih besar, dan di saat dia merasa paling tinggi, di saat itulah aku akan menarik karpet dari bawah kakinya. Jelas Anya, suaranya tenang dan terstruktur, suara seorang pemimpin sejati, bukan staf yang ketakutan. Reno menatap Anya dengan kekaguman yang semakin besar. Wanita ini, yang difitnah dan dikucilkan, memiliki keberanian dan kecerdasan seorang jenderal. Tapi, sampai saat itu, bagaimana kau akan bertahan di sini? Semua orang membencimu, Anya? Tanya Reno, khawatir dengan kondisi psikologis Anya. Aku akan bertahan. Karena aku punya satu hal yang tidak mereka miliki, kebenaran. Dan aku punya satu orang yang percaya padaku. Kau? Jawab Anya, menatap Reno dengan tatapan yang penuh makna. Terima kasih, Reno. Kau adalah satu-satunya jangkar yang menahan perahuku dari badai fitnah ini. Malam itu, saat seluruh kantor kosong, Anya menghubungi Pak Hartono. Pak Hartono, rencananya berjalan sempurna. Devan sudah melancarkan serangan pertamanya, tuduhan ceroboh dan tidak profesional. Lapor Anya. Saya dengar. Sangat disayangkan.
Tapi, apa yang harus saya lakukan? Nona Anya? Haruskah saya mengeluarkan perintah untuk mengoreksi data itu? Tanya Pak Hartono. Jangan. Biarkan saja datanya tetap salah. Saya ingin melihat sejauh mana Devan berani bertindak. Sekarang, fokus kita adalah pada alur uang. Lacak semua pengeluaran pribadi Devan selama 6 bulan terakhir. Saya yakin setelah kebohongan ini, dia akan melakukan pencurian yang lebih besar, merasa dirinya tak tersentuh. Perintah Anya. Telepon ditutup. Anya duduk di kursi manajer Devan yang kosong, kakinya di atas meja, menatap kantor yang gelap. Ia adalah ratu yang turun ke arena, memilih untuk bertarung dengan pedang tumpul agar musuhnya lengah. Fitnah itu memang menyakitkan, menyayat harga dirinya, tetapi rasa sakit itu adalah bahan bakar untuk kejatuhan Devan. Setelah drama proyek Lazuardi, udara di divisi penjualan menjadi tebal dan dingin, seolah-olah suhu ruangan turun beberapa derajat hanya untuk Anya. Ia kini adalah orang buangan sejati. Meja Anya dikelilingi oleh tembok kasat mata yang dibangun oleh kebencian yang ditanamkan Devan. Tak ada lagi sapaan ringan, tak ada lagi ajakan makan siang. Ketika Anya mendekati printer, semua orang otomatis menjauh, memberi ruang yang terlalu lebar, seolah takut ketularan sial. Anya menyadari ini adalah fase paling sulit dalam penyamarannya. Hatinya yang sensitif terasa teriris-iris melihat bagaimana orang-orang yang ia harap adalah aset perusahaannya, bisa begitu mudah dihasut dan berubah menjadi hakim yang kejam. Namun, ia tidak menunjukkan kelemahan. Wajahnya tetap tenang, seperti danau di tengah malam, menyimpan semua badai di dasarnya. Suatu pagi, Anya datang dan mendapati post-it kecil tertempel di monitornya. Tulisannya singkat dan buruk rupa, dasar maling jutaan. Anya mencabutnya perlahan, meremasnya di telapak tangan. Devan pasti sengaja membiarkan budaya bullying ini tumbuh. Ini adalah cara Devan untuk memastikan moral Anya hancur. Tidak lama kemudian, Reno datang, raut wajahnya tegang. Ia segera mencolokkan flash drive ke laptop Anya di bawah meja, sangat hati-hati agar tidak terlihat. Anya, kau baik-baik saja? Bisik Reno, mencondongkan tubuhnya ke depan, berpura-pura mengambil stapler. Sejauh ini baik. Aku sudah terbiasa dengan hawa dingin. Jawab Anya, senyum tipisnya tidak mencapai mata. Apa yang kau bawa? Ini data. Data yang kau minta dari akhir kuartal lalu. Devan memaksa beberapa staf, termasuk aku, untuk memanipulasi closing deal klien kecil, membuatnya terlihat seperti kegagalan klien, padahal dia sendiri yang mengambil komisi kecil itu. Angkanya memang tidak besar, tapi polanya jelas. Dia sudah melakukan ini secara sistematis. Jelas Reno. Aku sempat mencadangkan beberapa file saat dia memintaku untuk membersihkan jejaknya. Anya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ini adalah emas. Ini adalah rantai kebohongan Devan, bukan sekadar mata rantai. Terima kasih banyak, Reno. Kau mempertaruhkan banyak hal untuk ini. Aku sudah bilang, aku lebih takut pada ketidakadilan. Aku tidak tahan melihat mereka semua memperlakukanmu seperti itu. Reno bergumam, matanya penuh kekecewaan terhadap rekan-rekan mereka. Hari ini, saat makan siang, mereka bahkan terang-terangan membicarakanmu di meja sebelah. Mereka bilang, kau mencoba mencuri ide proyek dari tim senior dan mencoba menyabotase laporan tim IT. Anya mengangguk. Itu strategi isolasi. Dia menyebarkan fitnah bahwa aku adalah si pencuri ide, agar tidak ada yang mau berbagi informasi denganku. Dan menuduhku, menyabotase IT, agar aku tidak bisa meminta akses data resmi. Lalu, apa yang akan kau lakukan dengan data yang kubawa ini? Tanya Reno. Aku akan mencocokkannya dengan laporan arus kas yang sedang diselidiki Pak Hartono. Bukti di sini adalah puzzle kecil. Bukti Pak Hartono adalah kotak puzzle-nya. Kita akan menemukan gambar besarnya. Jawab Anya, nadanya kini penuh perhitungan. Sepanjang pagi itu, Anya bekerja dalam keheningan yang memekakan telinga, fokusnya tak tergoyahkan. Ia mengunggah data dari Reno ke sistemnya, mengamankan salinannya, dan mulai menganalisis alur komisi yang dimanipulasi oleh Devan. Ia melihat betapa kecilnya uang yang Devan curi dari setiap transaksi kecil. Hal itu menunjukkan betapa picik dan serakahnya manajer itu, rela merusak integritas perusahaan hanya demi keuntungan receh.
Saat jam makan siang tiba, seluruh staf berbondong-bondong keluar. Reno menatap Anya dengan ragu. Kau mau makan di luar? Tidak. Aku akan makan di meja saja. Aku tidak mau membuatmu ikut merasa tidak nyaman jika harus makan bersamaku, kata Anya. Ia tahu, jika Reno terlihat terlalu akrab dengannya, ia juga akan menjadi target isolasi. Reno menggeleng keras. Aku tidak peduli. Kau temanku. Aku akan beli sesuatu dan makan di kantin biasa. Tapi aku akan membawakanmu kopi. Kau butuh energi. Saat Reno pergi, Devan masuk kembali ke kantor. Ia baru saja selesai makan siang dengan para manajer lain. Ia berhenti di depan meja Anya. Hei, staf junior. Aku dengar ada beberapa laporan yang hilang dari berkas divisi logistik. Aku yakin kau yang mengurusnya, kan? Jangan-jangan kau sengaja menyembunyikannya agar mereka juga terlihat buruk, tuduh Devan, kali ini dengan senyum meremehkan yang lebih lebar. Hati-hati, Anya. Semua orang mulai yakin kau adalah virus di kantor ini. Saya hanya mengurus berkas yang Bapak perintahkan, Pak Devan. Tidak lebih dan tidak kurang. Saya tidak punya alasan untuk menyembunyikan berkas siapapun. Balas Anya tenang, tetapi ia mencatat tuduhan baru itu. Virus. Itu istilah yang bagus. Aku adalah virus yang akan membersihkan sistem yang rusak. Semua orang tahu, kau butuh pembalasan. Kau difitnah, jadi kau balas dengan membuat orang lain dalam masalah. Aku tahu skema kotor orang-orang sepertimu. Devan berbalik, puas dengan benih keraguan baru yang ia taburkan. Ketika Devan pergi, Anya menghela napas panjang. Ia mengambil teleponnya dan mengirim pesan singkat pada Pak Hartono. Devan mulai menuduh saya menghilangkan berkas logistik. Perluas pelacakan arus kas ke bagian logistik juga. Ada kemungkinan dia bersekongkol atau menggunakan kelemahan mereka. Beberapa saat kemudian, Reno kembali, membawa 2 cangkir kopi. Kau harus minum ini. Dia mengganggumu lagi, ya? Dia terus mencoba meyakinkan diriku dan orang lain bahwa aku adalah orang jahat. Reno, aku adalah racun yang harus dibuang, kata Anya, menyesap kopi yang hangat itu. Jangan dengarkan dia. Kau bukan racun. Kau adalah obat yang pahit untuk kantor ini, Anya. Tapi kau yang dibutuhkan, ujar Reno, duduk di mejanya sendiri, tetapi menghadap ke Anya. Menurutmu, apa yang harus kulakukan sekarang? Dia sudah berhasil membuat semua orang membenciku. Aku bahkan tidak bisa berbicara dengan manajer divisi lain untuk meminta data. Tanya Anya, ini adalah momen pertamanya menunjukkan kerentanan strategis pada Reno. Reno berpikir sejenak. Kita harus mencari pemantik. Devan terlalu percaya diri. Dia pasti akan melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan memberikan keuntungan finansial besar baginya. Dia tidak akan puas dengan komisi-komisi kecil itu. Itu hanya pemanasan. Kau benar. Aku sudah meminta Pak Hartono melacak arus kas yang lebih besar. Tapi aku butuh mata di sini, kata Anya. Aku akan jadi matamu, janji Reno. Aku akan pura-pura menjauhimu. Aku akan pura-pura setuju dengan narasi Devan bahwa kau ceroboh dan bermasalah. Aku akan membangun kepercayaan mereka, dan aku akan mencari tahu kelemahan Devan. Kau yakin, Reno? Ini berarti kau harus menjadi agen ganda. Itu sangat berbahaya. Anya menatap Reno dengan penuh kekhawatiran. Aku yakin. Kita tidak bisa bergerak di bawah tanah jika aku juga terisolasi sepertimu. Biarkan aku menjadi kucing yang diam-diam mengintai. Reno tersenyum meyakinkan. Mulai sekarang, di depan semua orang, aku akan bersikap dingin padamu. Kita hanya akan berkomunikasi melalui cara yang sangat tersembunyi. Jangan khawatir, aku akan selalu ada di sisimu. Keputusan Reno untuk menjadi mata-mata adalah pengorbanan besar. Itu berarti ia harus berpura-pura membenci Anya, wanita yang ia kagumi. Pengorbanan itu menegaskan betapa dalam integritas Reno, dan betapa kuat ikatan di antara mereka berdua. Baiklah, Reno, ini rencana kita. Kau harus berpura-pura setuju dengan kritik Devan. Tapi kau harus selalu mencari tahu apa proyek rahasia besar yang sedang dia kerjakan. Dia pasti sedang merencanakan kudeta besar. Bukan sekadar fitnah kecil,
perintah Anya. Reno mengangguk. Saat itu juga, ia mengubah sikapnya. Ketika seorang rekan kerja melintas, Reno mendesis kecil pada Anya, cepat kerjakan tugasmu, Anya. Jangan banyak melamun. Kita semua sudah dirugikan olehmu. Rekan kerja itu berhenti, melirik Reno dengan rasa hormat yang baru. Benar, Reno. Aku setuju denganmu. Dia harusnya sadar diri. Anya, meskipun hatinya terasa nyeri melihat Reno harus bersikap dingin padanya, hanya mengangguk patuh. Sandiwara telah dimulai. Isolasi Anya kini menjadi total dan resmi. Ia adalah paria di kantornya sendiri. Setiap hari adalah ujian mental. Setiap tatapan adalah bilah pisau kecil yang mengiris-iris kesabarannya. Namun, setiap kepingan fitnah yang Devan sebarkan, justru menjadi tambahan amunisi bagi Anya. Devan semakin besar kepala, merasa tak tersentuh. Sore harinya, saat Anya hendak pulang, Devan memanggilnya lagi. Anya, kau belum boleh pulang. Kau harus menyelesaikan semua pekerjaan filling untuk seminggu ke depan. Aku ingin kau tahu rasanya membayar dosa-dosamu. Perintah Devan, suaranya dipenuhi kemenangan. Anya membalas tatapan itu, senyum kecil tersembunyi di sudut bibirnya. Baik, Pak Devan. Akan saya selesaikan. Saat Devan meninggalkan ruangan, Anya membuka file yang diberikan Reno. Ia kini memegang bukti manipulasi komisi, tuduhan pencurian data, dan kesaksian Reno. Ia sudah memiliki benang merah yang akan menarik seluruh kebobrokan Devan keluar dari persembunyiannya. Ia duduk di sana, di kantor yang sepi, tidak lagi merasa sendirian. Ia adalah ratu yang merencanakan permainan skakmat terakhir, dan setiap gerakan Devan hanyalah perpanjangan waktu yang ia butuhkan untuk menyempurnakan kejatuhannya. Hari-hari bagi Anya Aditama di kantornya sendiri terasa seperti berjalan di atas bara api. Setelah Reno memulai peran agen gandanya, isolasi Anya menjadi total. Bahkan Reno kini bersikap dingin dan sesekali melontarkan kritik ringan, seolah-olah ia sudah termakan hasutan Devan, membuat skenario itu terlihat sangat meyakinkan bagi mata-mata Devan yang ada di mana-mana. Setiap pagi, Anya harus menghadapi tatapan sinis, bisik-bisik yang tak terhindarkan, dan tugas-tugas remeh yang sengaja menumpuk di mejanya. Suatu siang, saat makan siang, seluruh staf berkumpul di kafetaria kantor, tertawa lepas. Anya hanya duduk di mejanya, makan bekal sederhana yang ia bawa. Ia merasa seperti patung garam yang diletakkan di tengah pasar, dilihat tetapi tidak disentuh. Tiba-tiba, seorang staf senior, Mira, berjalan melewati meja Anya. Ia sengaja menumpahkan sedikit kopi panas di sudut meja Anya, membuat berkas-berkasnya basah. UPS. Maaf, Anya. Aku tidak melihatmu di sana, kata Mira, nadanya sama sekali tidak menyesal, bahkan ada senyum puas di bibirnya. Tidak apa-apa, Mira. Aku akan segera membersihkannya, jawab Anya, nadanya tetap tenang, walau hatinya terasa perih. Ia tahu itu disengaja. Mira kemudian bergabung dengan kelompok di kafetaria, dan terdengar tawa yang pecah, tawa yang jelas-jelas menertawakan penderitaan Anya. Melihat kejadian itu, Reno yang berada di kafetaria, segera bertindak sesuai perannya. Ia berjalan ke meja Anya, wajahnya menunjukkan kekesalan palsu. Kenapa kau duduk di sana, Anya? Kau membuat tempat jadi sempit. Pindahkan berkasmu itu. Dan tolong, lain kali jangan bersikap seperti kau gadis malang yang perlu dikasihani, desis Reno, cukup keras agar didengar oleh Mira dan kelompoknya. Mira tersenyum puas dari jauh, mengira Reno akhirnya memihak mereka. Setelah memastikan tidak ada mata yang melihat, Reno membungkuk ke Anya, berpura-pura membantu mengelap kopi di meja. Kau baik-baik saja? Mira memang kejam. Maaf, aku harus melakukan itu, bisik Reno, matanya penuh penyesalan. Anya mengangguk. Tidak apa-apa. Kau melakukannya dengan baik. Tapi aku butuh bantuanmu yang sesungguhnya sekarang. Apakah kau menemukan sesuatu? Reno menghela napas. Ya, ini besar, Anya. Devan sedang menyiapkan sebuah proyek fiktif bernama Inovasi Digital. Proyek itu melibatkan pengadaan sistem perangkat lunak yang tidak pernah ada. Dia sedang berusaha meyakinkan para manajer divisi lain untuk menandatangani persetujuan dana riset yang sangat besar, sekitar $500.000.
Anya terkejut. $500.000? Itu bukan lagi pencurian kecil. Itu adalah kudeta finansial. 500.000? Kapan rencana ini akan dieksekusi? Minggu depan. Dia bilang ini adalah dana riset rahasia yang tidak boleh sampai ke telinga CEO. Dia menggunakan otoritasnya dan ketakutan para manajer akan gagal jika tidak mendukungnya. Dia juga menjanjikan komisi besar bagi mereka yang tutup mulut. Jelas Reno, wajahnya terlihat tegang. Aku dengar dari salah satu asisten di IT, Devan meminta akses penuh ke rekening dana darurat, beralasan untuk keperluan mendesak yang disetujui Pak Hartono, padahal itu kebohongan besar. Informasi ini adalah kartu as yang Anya tunggu. Devan, yang merasa tak tersentuh setelah berhasil memfitnah Anya, kini menjadi liar dan serakah. Bagus, Reno. Ini adalah kesalahan terbesarnya, kata Anya, suaranya kembali dingin dan penuh perhitungan. Tolong, cari tahu siapa saja manajer yang sudah menandatangani persetujuan itu. Aku butuh nama mereka. Dan cari tahu kapan dia berencana mencairkan dana itu. Reno mengangguk. Akan kulakukan. Kau harus berhati-hati, Anya. Dia sudah sangat berkuasa sekarang. Setelah Reno kembali ke mejanya, Anya segera mengirim pesan terenkripsi ke Pak Hartono. Devan akan mencuri $500.000 melalui proyek inovasi digital minggu depan. Dia meminta akses ke dana darurat. Blokir semua aksesnya dan lacak pergerakan dana riset. Jangan biarkan sepeser pun keluar. Tapi jangan tangkap dia dulu. Mendapat tugas-tugas remeh dari Devan seperti menyusun berkas usang dan memisahkan amplop, Anya justru memanfaatkan waktunya. Ia diam-diam mengambil sampel tanda tangan Devan dari dokumen-dokumen tak penting. Ia juga mulai mencatat pola percakapan Devan dengan manajer lain, mengumpulkan bukti situasional yang akan memperkuat bukti digital mereka. Sore itu, Devan memanggil Anya ke mejanya. Ia terlihat sangat senang, senyum lebar yang terlihat palsu menghiasi wajahnya. Anya, ada tugas terakhir untukmu hari ini. Kau harus memfotokopi semua dokumen persetujuan manajer untuk proyek inovasi digital ini. 1 salinan untuk arsip, 1 salinan untukku. Fotokopi itu harus sempurna. Jangan sampai ada noda kopi di sana. Perintah Devan, melemparkan tumpukan berkas tebal ke meja Anya. Anya merasakan jantungnya berdebar. Ini adalah berkah tak terduga. Devan, dalam kesombongannya, justru menyerahkan semua bukti penting langsung ke tangannya. Baik, Pak Devan. Saya akan melakukannya, jawab Anya, mengambil berkas itu. Dan pastikan kau tidak mencoba mengintip isinya, Anya. Ini adalah proyek rahasia yang hanya boleh dilihat oleh tingkat manajerial, ancam Devan. Tentu, Pak Devan. Saya tahu batas saya sebagai staf junior, balas Anya, dengan nada yang begitu patuh sehingga Devan merasa menang besar. Di ruang fotokopi yang sepi, Anya tidak hanya memfotokopi dokumen, tetapi juga memotretnya secara detail menggunakan ponselnya. Ia memindai setiap halaman, setiap tanda tangan, setiap angka. Ia menemukan daftar nama manajer yang sudah berkolusi, termasuk Mira yang menumpahkan kopi padanya. Saat ia sedang memotret, Reno masuk, pura-pura mengambil kertas. Aku sudah mendapatkan daftarnya, bisik Reno, matanya mengawasi lorong. Manajer logistik, keuangan, dan operasional. Mereka semua setuju karena Devan menjanjikan peningkatan bonus. Anya menunjuk ke tumpukan berkas yang baru saja ia fotokopi. Aku sudah punya salinan persetujuan aslinya. Devan baru saja menyerahkan tali gantungannya padaku. Luar biasa, Anya. Dia benar-benar buta oleh keserakahan, kata Reno, kagum dengan keberanian dan kecerdasan Anya memanfaatkan momen itu. Dia berpikir dia sudah memenangkan segalanya. Reno, ini adalah titik balik, bisik Anya. Ia menyimpan semua foto dokumen itu di folder terenkripsi di ponselnya. Saat ia kembali ke mejanya dan menyerahkan salinan fotokopi itu kepada Devan, ia melihat manajer itu tersenyum puas. Bagus. Kau memang hanya berguna untuk pekerjaan remeh seperti ini, Anya. Sekarang, kau boleh pulang. Dan jangan coba-coba menceritakan proyek ini kepada siapapun. Ini sangat rahasia. Jika bocor, kau yang akan kucari pertama, ancam Devan. Saya mengerti, Pak Devan,
kata Anya sambil mengangguk. Ia tahu, ancaman itu adalah segel yang mengikat kejatuhan Devan. Saat Anya berjalan menuju lift, ia sempat berpapasan dengan Reno. Mereka bertukar pandangan sekilas. Di mata Reno ada ketegangan dan harapan. Di mata Anya, ada ketenangan dan janji. Di rumah, Anya segera mengirim semua bukti yang ia kumpulkan, foto-foto dokumen persetujuan, data manipulasi komisi dari Reno, dan laporan awal penggelapan, kepada Pak Hartono. Pak Hartono, kita sudah siap. Semua bukti ada di tangan kita. Blokir semua pergerakan dana proyek fiktif itu segera. Saya ingin dia tahu dia gagal, tapi dia belum tahu kenapa dia gagal. Kita harus menciptakan momentum di mana dia panik dan membuat kesalahan lagi. Perintah Anya melalui sambungan telepon aman. Baik, Nona Anya. Saya akan segera bertindak. Kapan Anda ingin melancarkan serangan balasan? Tanya Pak Hartono, suaranya terdengar antusias. Tunggu dulu. Biarkan dia panik. Biarkan dia melihat rencananya gagal dan mencari kambing hitam. Dia pasti akan membuat tuduhan yang lebih liar, dan itu adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenarannya, ujar Anya. Di sisi lain, Pak Hartono sudah memblokir seluruh rekening yang berhubungan dengan proyek inovasi digital. Pagi esok, manajer Devan akan bangun dalam keadaan miskin, tanpa mengetahui bahwa ia sedang bermain catur dengan pemilik papan catur itu sendiri. Anya mematikan telepon. Ia berdiri di depan jendela apartemennya, menatap kerlap-kerlip lampu kota. Ia telah bertahan dari badai emosi dan isolasi sosial yang dirancang oleh Devan. Namun, di tengah badai itu, ia menemukan secercah cahaya, integritas Reno. Ia menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya untuk perusahaannya, tetapi juga untuk membuktikan bahwa kebaikan dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya, bahkan di tempat yang paling korup sekalipun. Rencana Devan untuk mencuri uang telah gagal, berkat ketegasan dan kecerdasan Anya, serta keberanian Reno. Kini, ia hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk membongkar penyamarannya dan memberikan keadilan yang setimpal. Pagi itu, kantor divisi penjualan diselimuti oleh aura kegelisahan, tebal seperti kabut. Manajer Devan tiba di kantor dengan wajah yang keruh, matanya merah dan kantungnya tebal, seolah ia tidak tidur semalaman. Perawakannya yang biasanya angkuh kini terlihat seperti benteng pasir yang sebentar lagi akan dihantam ombak. Rencana penggelapan dana riset $500.000 miliknya telah gagal total. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi semua akses ke dana darurat diblokir, dan transfer dana untuk proyek fiktif, inovasi digital, dibatalkan secara otomatis oleh sistem, tanpa penjelasan. Devan telah mencoba menghubungi manajer keuangan, tetapi hasilnya nihil. Ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang mengintervensi setiap gerakannya. Ia segera memanggil 3 manajer yang berkolusi dengannya, termasuk manajer keuangan. Ruangan rapat kecil dipenuhi bisik-bisik yang panik. Kenapa dana itu tidak cair? Aku sudah bilang, ini proyek rahasia yang tidak boleh diganggu. Devan membanting tinjunya ke meja. Manajer keuangan, yang wajahnya pucat pasi, menjawab, saya tidak tahu, Devan. Sistem tiba-tiba menolak. Ada error code yang muncul, transfer diblokir oleh otoritas tertinggi. Saya sudah coba hubungi Pak Hartono, tapi tidak diangkat. Otoritas tertinggi? Omong kosong. Devan mencengkeram kepalanya. Ia tahu, satu-satunya orang yang bisa melakukan itu tanpa sepengetahuannya adalah Pak Hartono. Tapi kenapa? Devan yang merasa terpojok dan panik, mulai mencari kambing hitam. Matanya yang liar akhirnya tertuju pada satu-satunya orang di kantor yang ia yakini sebagai sumber masalahnya, Anya. Ia berjalan cepat menuju meja Anya, langkah kakinya berdentum keras di lantai marmer, menarik perhatian seluruh staf. Anya, berdiri, teriak Devan. Suaranya penuh amarah dan keputusasaan yang tidak ia sanggup sembunyikan. Anya, yang sudah menduga serangan ini, berdiri dengan tenang, wajahnya seolah memancarkan ketidakpedulian yang mengganggu. Kau pasti yang melakukan ini. Kau meretas sistem keuangan perusahaan dan memblokir dana proyek penting kami. Tuduh Devan, menunjuk wajah Anya dengan jari yang gemetar. Meretas? Pak Devan, saya hanya staf junior. Saya hanya diberi tugas filing dan fotokopi. Saya tidak memiliki akses ke sistem keuangan tingkat tinggi, jawab Anya,
nada suaranya lembut, kontras dengan teriakan Devan yang histeris. Jangan berbohong. Kau membenciku. Kau membuat kesalahan di proyek Lazuardi, dan sekarang kau balas dendam dengan sabotase yang lebih besar. Aku tahu kau yang mengirim email anonim tentang proyek fiktif itu ke Pak Hartono. Tuduh Devan. Ia kehilangan kendali. Di tengah kerumunan yang menyaksikan, Reno, yang duduk di mejanya, terlihat terkejut dan panik palsu. Pura-pura menunduk menghindari konflik, tetapi telinganya menangkap setiap kata. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, Pak Devan. Tapi menuduh saya meretas dan menyabotase tanpa bukti adalah fitnah yang serius. Balas Anya. Ia tahu, Devan tidak memiliki bukti apapun. Tuduhannya hanya berdasarkan paranoia dan kegagalan rencananya. Devan tahu ia membutuhkan tuduhan yang lebih kuat. Sesuatu yang akan membuat Anya dipecat detik itu juga dan mengalihkan perhatian dari kegagalan dana risetnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Baiklah. Jika kau tidak meretas, berarti kau menggelapkan. Devan menjatuhkan bom tuduhan yang paling berat. Aku sudah mengecek. Ada pergerakan dana kas kecil perusahaan sebesar $20.000 yang tidak tercatat. Dan satu-satunya yang memegang kunci untuk kas kecil minggu ini adalah kau, Anya. Kau pasti mencurinya untuk menutupi hutang-hutang pribadimu setelah proyek Lazuardi gagal. Seluruh kantor terdiam. Tuduhan penggelapan adalah dosa terbesar di dunia korporat. Ini bukan lagi soal kesalahan pengetikan, ini adalah kejahatan. Ini buktinya. Kau mengambil uang itu sebelum rapat dan memalsukan catatan serah terima. Devan melempar sebuah map kosong yang ditujukan untuk laporan kas kecil ke meja Anya, menciptakan ilusi bukti. Aku menantangmu, Anya. Jika kau tidak bersalah, buktikan. Di mana uangnya? Di mana laporannya? Teriak Devan. Ia berhasil. Wajah-wajah staf lain kini berubah dari curiga menjadi yakin. Mereka melihat kepanikan Devan dan tuduhan spesifiknya, dan itu terasa meyakinkan bagi mereka yang telah lama termakan fitnah. Anya berdiri, dikelilingi oleh tatapan ratusan mata yang menghakiminya. Ini adalah titik terendah penyamarannya, titik di mana ia diperlakukan sebagai kriminal di perusahaan miliknya sendiri. Ia merasakan sakit hati yang mendalam, bukan karena tuduhan itu, tetapi karena begitu mudahnya orang-orang itu percaya pada kebohongan. Ia menatap Devan, matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Saya tidak mengambil uang itu, Pak Devan. Dan tuduhan Anda adalah fitnah terakhir yang Anda miliki. Fitnah? Aku akan segera memanggil keamanan dan menyerahkanmu ke polisi. Anya, kau akan dipecat, dan kau akan dipenjara. Devan menyeringai puas, ia merasa ia telah memenangkan perang. Reno, dari kejauhan, menatap Anya dengan khawatir yang sangat nyata. Ia tahu Anya tidak bersalah, tetapi ia juga tahu betapa kuatnya bukti rekayasa yang bisa Devan ciptakan. Reno mulai merasa ingin berteriak dan membela Anya, tetapi ia ingat perannya. Ia hanya bisa mengepalkan tangan di bawah meja. Seorang staf senior berani menyahut, "Pecat dia, Pak Devan. Kita tidak bisa membiarkan pencuri berada di kantor kita." "Ya, pecat si maling itu," sahut staf lain, menciptakan paduan suara kecil yang menuntut pemecatan Anya. Anya menatap kerumunan itu, hatinya merasa seperti sepotong kaca yang pecah, tetapi pecahan itu tajam dan siap melukai. Ia tidak marah, ia menghakimi mereka dalam diam. Anya kemudian berbalik, mengambil napas dalam-dalam. Ia mengeluarkan ponselnya, yang terlihat biasa, dan dengan cepat mengetik pesan. "Baik, Pak Devan. Jika Anda ingin pemecatan, saya rasa ini adalah waktu yang tepat. Tapi, saya tidak akan dipecat oleh Anda. Saya akan dipecat oleh orang yang lebih berhak," kata Anya, suaranya kini kembali dingin dan berwibawa. Devan tertawa keras. "Siapa? Pak Hartono? Dia pasti akan setuju dengan pemecatanmu." Tepat saat Devan selesai bicara, ponselnya berdering. Nada dering khusus yang hanya digunakan untuk panggilan darurat dari server utama. Wajah Devan yang tadi penuh kemenangan, seketika berubah pucat pasi. Ia mengangkat telepon, suaranya sedikit gemetar. "Ya, Pak Hartono." Beberapa detik kemudian, wajah Devan sepenuhnya kehilangan warna, seperti hantu. Matanya melebar, dan ia menjatuhkan ponselnya ke lantai. "Apa? Tetapi kenapa?"
Devan bergumam, kakinya mulai gemetar. Seluruh ruangan terdiam, menyaksikan perubahan drastis pada manajer mereka. Anya berdiri tegak, memancarkan aura yang jauh lebih besar dari sekadar staf junior. Ia tahu apa yang dikatakan Pak Hartono. Pak Hartono telah memberitahu Devan bahwa ia harus segera mengadakan rapat darurat direksi, dan bahwa pemilik perusahaan akan hadir. Anya berjalan menuju jendela, matanya menatap tajam pada Devan yang kini berdiri dengan lutut lemas. "Aku rasa, sudah cukup sandiwara ini, Pak Devan," kata Anya, suaranya kini membawa bobot yang tak terbantahkan. "Aku akan membiarkanmu memimpin rapat pemecatanku, tapi aku sarankan kau segera bersiap. Karena kau baru saja menantang orang yang seharusnya kau hormati di rumahnya sendiri." Devan menatap Anya, di matanya kini bercampur ketakutan dan kebingungan yang tak terlukiskan. Ia merasakan bahwa ia telah membuat kesalahan fatal, kesalahan yang jauh lebih besar daripada sekadar mencuri kas kecil. Ia mulai curiga bahwa Anya bukan hanya staf junior yang malang. Anya berbalik, mengakhiri percakapan tanpa kata. Ia telah membiarkan fitnah mencapai klimaks tertinggi, menjadikan dirinya kambing hitam yang sempurna. Kini, ia siap untuk membalikan cermin itu, membiarkan Devan melihat wajahnya sendiri yang busuk, dan menyaksikan bagaimana istana kartu yang ia bangun dengan kebohongan akan runtuh dalam sekejap. Reno, yang kini melihat Anya, tidak lagi melihat staf junior yang polos. Ia melihat ratu yang siap turun tahta sementara untuk memenangkan perang. Ia tahu, momen pengungkapan sudah di ambang pintu. Waktu terasa melambat di kantor divisi penjualan. Setelah kepanikan manajer Devan yang menjatuhkan ponselnya, seluruh staf ditarik ke dalam badai kebingungan. Devan bergegas pergi, wajahnya pucat pasi, seperti kertas HVS yang baru dicetak. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya bergumam tentang rapat darurat direksi. Anya tetap di mejanya, dengan tenang membereskan tumpukan berkas filingnya. Ia kini adalah pusat perhatian. Kerumunan karyawan yang tadi menuntut pemecatannya kini melihatnya dengan tatapan yang bercampur antara ketakutan dan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Perubahan aura Anya, dari staf junior yang malang menjadi seseorang yang tak tersentuh, telah memunculkan ribuan pertanyaan di benak mereka. Reno mendekati meja Anya, pura-pura mengambil sisa berkas. "Apa yang terjadi, Anya?" "Telepon dari Pak Hartono itu, apa yang dia katakan?" bisik Reno, raut wajahnya tegang. Pak Hartono hanya memberitahunya bahwa rapat direksi sudah disiapkan. Devan kini sedang menuju ruang rapat, berpikir dia akan memimpin rapat pemecatanku. Tapi dia tidak tahu, dia sedang menuju tiang gantungan yang ia siapkan sendiri. Jawab Anya, nadanya kini dingin dan penuh kekuasaan yang tersembunyi. "Dan aku harus bagaimana?" tanya Reno, tangannya yang memegang berkas sedikit bergetar. "Kau harus datang ke rapat itu, Reno. Sebagai saksi, kau harus melihat bagaimana pertarungan ini berakhir. Tapi jangan beritahu siapapun," perintah Anya. Anya lalu menuju toilet, tempat ia menyimpan kostum aslinya. Ia menanggalkan kemeja katun murahan dan celana kakinya. Ia menggantinya dengan setelan blazer berwarna navy elegan, bahan premium yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura wibawa dan kekayaan yang tak terbantahkan. Rambutnya yang tadinya diikat seadanya, kini ia urai dan rapikan, menampakkan pesona seorang wanita karir papan atas. Ia menambahkan jam tangan minimalis berlogo perusahaan, aksesori yang tak seorang pun staf junior sanggup beli. Ketika Anya keluar dari toilet, ia bukan lagi Anya yang mereka kenal. Ia adalah Anya Aditama, sang pemimpin. Di ruang rapat lantai eksekutif yang mewah, ketegangan terasa begitu pekat. Manajer Devan duduk di kursi utama, tampak gelisah. Di sekelilingnya, duduklah beberapa manajer divisi yang berkolusi dengannya, termasuk Mira, yang semuanya terlihat cemas. Mereka menunggu kedatangan Pak Hartono. Devan masih memegang erat map kosong yang ia gunakan untuk menuduh Anya menggelapkan dana, satu-satunya pegangan yang tersisa dari harga dirinya. Pintu ruang rapat terbuka. Masuklah Pak Hartono, CEO perusahaan, tidak dengan wajah marah, melainkan dengan ketenangan yang luar biasa. Di belakangnya, berdiri seorang wanita yang membuat napas semua orang tertahan. Wanita itu bukan lagi staf junior yang lusuh. Ia mengenakan blazer mahal,
memancarkan aura dominasi yang murni. Ia adalah sosok yang sama, namun karisma yang ia bawa mengubah seluruh perspektif ruangan. Devan melompat berdiri, wajahnya menunjukkan kombinasi teror dan kebingungan. "Aanya, kenapa kau berpakaian seperti itu? Kau menyusulku? Siapa yang mengizinkan staf junior masuk ke ruang rapat direksi?" teriak Devan, berusaha mengendalikan situasi. Anya tidak menjawab. Ia hanya berjalan dengan langkah elegan, didampingi oleh Pak Hartono. "Tolong duduk, Devan. Rapat ini sudah dimulai," kata Pak Hartono. Devan kembali duduk, hatinya berdebar tak karuan. Ia yakin ini adalah lelucon konyol atau semacam upaya balasan dari Anya. Saat itu, pintu kembali terbuka, dan Reno masuk. Ia terkejut melihat transformasi Anya, tetapi ia segera menenangkan diri dan duduk di kursi belakang, seperti yang Anya perintahkan. Pak Hartono berdiri, memegang kendali penuh atas ruangan. Rapat ini diadakan karena ada masalah serius mengenai integritas dan tata kelola perusahaan, yang dipimpin oleh tuduhan manajer Devan atas penggelapan dana dan sabotase oleh staf junior. "Devan, silakan mulai presentasimu," kata Pak Hartono, nadanya datar. Devan, yang sudah kehilangan pegangan, mencoba untuk mengumpulkan keberaniannya. Ia menunjuk ke arah Anya. "Pak Hartono, wanita ini, dia penggelap dana, dia ceroboh, dan dia telah merugikan perusahaan jutaan dolar. Saya menuntut pemecatannya sekarang juga." "Tunggu, Devan," potong Pak Hartono, tersenyum kecil. "Sebelum kita bicara pemecatan, saya rasa ada baiknya kita berkenalan ulang dengan staf junior ini." Pak Hartono menunjuk Anya. "Perkenalkan, Nona. Ini adalah saat yang tepat." Anya melangkah maju, mengambil remote proyektor dari meja. Ia menatap Devan, manajer yang telah menyiksanya secara emosional selama berminggu-minggu, dengan tatapan yang dingin, tak kenal ampun, namun penuh kebenaran. "Aku rasa, sudah cukup sandiwara ini," kata Anya, suaranya tenang, tetapi memiliki gema otoritas yang tak pernah Devan dengar sebelumnya. Anya menekan tombol proyektor. Layar di belakang Devan menyala. Logo Aditama Group yang megah muncul, dan di bawahnya, sebuah tulisan tebal yang membuat darah di wajah Devan benar-benar hilang. Pemegang saham mayoritas, Anya Aditama. Ruangan itu hening yang memekakan telinga, seperti ketika sebuah bom meledak dan menyisakan kehampaan suara. Manajer Devan berdiri, kursinya terbalik ke belakang. Matanya melebar, napasnya tersengal-sengal. "Tidak mungkin. Kau gila. Ini palsu. Ini pasti editan," teriaknya, suaranya seperti pecahan kaca. Anya hanya tersenyum tipis, senyum yang memenangkan segalanya. "Mengapa harus palsu, Devan? Aku, Anya Aditama, bukan hanya Anya. Aku adalah pemilik tunggal perusahaan ini, aku adalah arsitek dari Aditama Group." Ia menjelaskan mengapa ia menyamar. "Aku menyamar sebagai staf junior, karena aku ingin melihat sejauh mana kejujuran dan integritas berjalan di kantor yang kubangun. Aku ingin tahu apakah sistem yang kubuat sudah cukup kuat. Dan yang kutemukan? Aku menemukan parasit sepertimu, Devan, yang sibuk memakan buah di pohon yang bukan milikmu." Devan gemetar, ia mencoba mencari dukungan dari manajer lain, tetapi mereka semua menunduk, takut akan nasib mereka sendiri. Mira yang tadi mencibir, kini menyembunyikan wajah di balik tangannya. Anya kemudian membalikkan selide. Ia tidak menunjukkan laporannya, melainkan rekaman suara dari ponselnya. Rekaman saat Devan memfitnahnya. Rekaman saat Devan menuduhnya menghilangkan berkas. Setelah rekaman itu berakhir, Anya menampilkan bukti yang lebih kuat, dokumen persetujuan, proyek inovasi digital, yang ia fotokopi. Ia menyorot tanda tangan Devan dan angka $500.000, lalu menunjukkan bukti dari Pak Hartono, laporan arus kas yang diblokir di detik terakhir, disajikan dengan kode akses tertinggi, AA, Anya Aditama. "Kau menuduhku menggelapkan $20.000? Devan, kau mencoba mencuri $500.000 dari perusahaan ini melalui proyek fiktif. Dan kau menggunakan ketakutan orang lain untuk berkolusi denganmu." Devan berlutut. Tubuhnya tidak mampu menahan beban rasa malu dan ketakutan yang luar biasa. "Ampuni aku, Nona Anya. Saya tidak tahu.
Saya hanya iri. Saya iri melihat staf baru begitu cepat menonjol. Devan memohon, air mata mulai menggenang di matanya. Saya mohon, jangan laporkan saya ke polisi. Saya punya keluarga. Anya menatap dingin. Keluarga? Kau menggunakan istrimu untuk menerima transfer hasil curian kecil di awal, Devan. Kau melibatkan keluargamu sendiri dalam kejahatan ini, dan kau menghancurkan karir serta mental orang lain hanya demi ambisi picikmu. Itu bukan sekadar iri, itu adalah kejahatan serius. Ia menoleh pada Pak Hartono. Pak Hartono, panggil pihak keamanan. Devan bukan lagi karyawan kita. Kasus penggelapan dana dan pencemaran nama baik akan diproses secara hukum. Devan ditarik paksa keluar dari ruang rapat. Terdengar teriakan dan permohonan ampunnya yang memilukan, tetapi tak seorang pun di ruangan itu yang bersimpati. Keadilan telah ditegakkan. Anya kemudian menatap manajer-manajer lain, termasuk Mira, yang kini menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Aku tahu kalian semua terlibat dalam kolusi kecil. Aku bisa memecat kalian semua sekarang juga, kata Anya, suaranya mengancam. Tapi aku akan memberi kalian satu kesempatan. Hari ini, kalian lihat bagaimana fitnah dan keserakahan menghancurkan seseorang. Aku ingin kalian merenungkan peran kalian dalam membiarkan budaya beracun ini tumbuh. Ia lalu menoleh pada Reno, yang matanya kini memancarkan kebanggaan tak tertandingi. Reno, tolong tinggalkan ruangan ini sebentar. Ada hal yang harus kubicarakan dengan para manajer ini, kata Anya. Senyum tipisnya meyakinkan Reno bahwa pertempuran ini telah dimenangkan. Saat Reno keluar, Anya berdiri tegak, memancarkan otoritas penuh. Plot twist yang membuat semua orang tercengang telah terungkap. Kabar mengejutkan itu menyebar di Aditama Group secepat api melahap kertas kering. Staf junior, Anya, yang dibenci, difitnah, dan dituduh menggelapkan dana, ternyata adalah pemilik sesungguhnya, Nona Anya Aditama. Seluruh kantor merasakan gelombang kejut yang membuat mereka menahan napas. Mereka yang selama ini ikut mencibir dan mengisolasi Anya, kini merasakan rasa malu yang menusuk dan ketakutan akan pembalasan. Setelah rapat singkat yang menentukan nasib para manajer yang terlibat kolusi, mereka diskors tanpa batas waktu untuk evaluasi. Anya kembali ke kantor divisi penjualan. Kali ini, ia berjalan dengan setelan blazer elegan dan aura yang tak terbantahkan, ditemani oleh Pak Hartono. Saat ia melangkah masuk, suasana kantor yang tadi riuh seketika hening total, seolah-olah waktu berhenti berputar. Semua karyawan yang tadi sibuk berbisik-bisik, kini menundukkan kepala, menghindari tatapan mata Anya, merasa terbakar oleh rasa bersalah mereka sendiri. Anya berhenti di tengah ruangan. Ia tidak marah, ia hanya kecewa. Aku tidak datang untuk menghakimi kalian satu persatu, ujar Anya, suaranya tenang namun memiliki bobot yang mampu membuat tulang bergetar. Aku datang untuk mengatakan, aku tahu bagaimana rasanya terisolasi, bagaimana rasanya dibenci tanpa alasan, dan bagaimana rasanya memiliki manajer yang menggunakan ketakutan kalian untuk menindas kebenaran. Ia menoleh ke arah mejanya yang masih kotor bekas tumpahan kopi Mira. Kalian membiarkan fitnah menjadi udara yang kalian hirup. Kalian memilih untuk percaya pada manajer yang ambisius daripada berani mempertanyakan kebenaran. Tiba-tiba, Nina, staf senior yang vokal menyuarakan kritik terhadap Anya, bangkit dari kursinya. Air mata menggenang di matanya, bukan air mata ketakutan, melainkan penyesalan yang mendalam. Nona Anya, saya minta maaf, kata Nina, suaranya tercekat. Saya yang paling vokal mendukung pemecatan Anda. Saya yang bilang Anda tidak teliti. Saya mohon ampun. Saya hanya takut Devan akan memecat saya jika saya tidak setuju dengannya. Satu persatu, karyawan lain mulai bangkit, termasuk Mira yang menumpahkan kopi. Mereka berbondong-bondong mendekati Anya, menciptakan antrean permintaan maaf yang mengharukan. Maafkan saya, Nona Anya. Saya ikut membicarakan Anda di belakang, ujar seorang staf pria. Saya berjanji, saya akan bersikap adil mulai sekarang, kata Mira, wajahnya memerah karena malu. Anya membiarkan mereka berbicara, membiarkan gelombang penyesalan itu membersihkan udara kantor. Ia menjabat tangan mereka satu persatu, senyumnya kini kembali tulus, bebas dari rahasia. Aku menerima permintaan maaf kalian. Aku mengerti rasa takut. Tapi ingat,
kantor ini adalah milik kita bersama. Mulai sekarang, aku tidak mau ada lagi budaya fitnah, ketakutan, dan kambing hitam. Aku ingin kalian menjadi orang yang berani menyuarakan kebenaran, bahkan jika itu harus melawan atasan kalian. Kata Anya, memberikan mereka kesempatan kedua. Setelah suasana mereda, Anya menoleh. Ia mencari Reno. Reno berdiri agak jauh, matanya memancarkan kebanggaan sekaligus rasa canggung. Ia tidak bergabung dalam antrean permintaan maaf. Reno, temui aku di ruang rapat kecil. Sekarang, pinta Anya, nadanya kini lebih lembut, mengandung kehangatan yang hanya ditujukan untuk Reno. Reno segera mengikuti Anya dan Pak Hartono ke ruang rapat yang sunyi. Di ruang rapat, Pak Hartono duduk, tersenyum kecil. Aku akan tinggalkan kalian berdua. Aku tahu kalian perlu bicara, dan aku yakin Nona Anya punya posisi baru yang lebih layak untuk ditawarkan kepada agen gandanya, canda Pak Hartono, lalu beranjak pergi. Tinggallah Anya dan Reno di ruangan itu. Keheningan yang ada kini berbeda, bukan keheningan canggung karena rahasia, melainkan keheningan karena keterkejutan yang manis. Reno berjalan mendekat, menatap Anya yang kini duduk di kursi manajer Devan yang kosong, tempat yang seharusnya ia duduki. Nona Anya saya. Reno memulai, masih canggung dengan status barunya. Jangan panggil aku Nona Anya, Reno. Panggil aku Anya. Seperti biasa, potong Anya lembut. Dan jangan meminta maaf. Kau tidak perlu meminta maaf. Kau adalah satu-satunya orang di kantor ini yang memiliki integritas sejati. Reno tersenyum, senyum yang menunjukkan kelegaan besar. Aku masih tidak percaya. Pemilik perusahaan ini menyamar menjadi staf junior. Itu benar-benar seperti adegan film. Anya? Aku serius, Reno. Aku menyamar karena aku sudah lelah mendengar laporan manis dari Pak Hartono tentang suasana kantor yang ideal. Aku butuh melihat lumpurnya. Dan lumpur itu ternyata lebih busuk dari yang kukira. Jelas Anya. Aku ingin bertanya padamu, kenapa kau percaya padaku sejak awal? Kenapa kau mempertaruhkan pekerjaanmu dan reputasimu untuk membantuku? Reno menatap Anya lekat-lekat, matanya yang jujur bersinar. Karena aku melihat kebenaran di matamu, Anya. Saat semua orang mengatakan kau ceroboh, aku melihat kau menyusun data dengan logika yang tidak dimiliki siapapun di sini. Saat Devan menuduhmu emosional, aku melihat kau tetap tenang di tengah badai fitnah. Kau bukan hanya pintar, kau baik. Kau berani membela diri dengan keheningan, dan itu jauh lebih kuat daripada teriakan Devan. Ia menarik napas. Saat aku menjadi agen ganda, saat aku harus bersikap dingin padamu, itu adalah hari-hari terberat bagiku. Aku merasa bersalah. Tapi aku tahu, aku harus melakukannya agar kita bisa mendapatkan bukti untuk menjatuhkan dia. Anya merasakan pipinya memanas mendengar pengakuan tulus Reno. Rasa kagum yang telah ia rasakan di tengah isolasi, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Terima kasih, Reno. Kau adalah teman terbaik dan sekutu terbaik yang pernah kumiliki, kata Anya. Lebih dari sekutu, Anya, bisik Reno, memberanikan diri. Ia melangkah lebih dekat. Sejak awal, sejak kau dengan berani menatap Devan di hari pertamamu, aku sudah jatuh hati padamu. Bukan pada Nona Anya Aditama, pemegang saham mayoritas, tapi pada Anya, staf junior yang kuat, yang berani melawan raksasa sendirian. Anya terdiam. Ia tidak menyangka pengakuan itu datang secepat ini. Pengakuan yang tulus, lahir di tengah keterpurukan. Aku juga tidak bisa menyembunyikannya, Reno, balas Anya, suaranya bergetar karena emosi. Setiap hari yang kulalui di kantor itu, hanya kepercayaan dan kehadiranmu yang membuatku tetap waras. Kau melihatku sebagai diriku yang sesungguhnya, bukan sebagai jabatan atau sahamku. Dan itu adalah hal yang paling berharga yang bisa kudapatkan dari penyamaran ini. Reno tersenyum, senyum yang membuat hati Anya menghangat. Jadi, apa nasibku sekarang, Nona Anya? Apakah aku akan dipecat karena berani menantang bosku sendiri? Canda Reno. Anya tertawa kecil. Pekerjaanmu? Tentu saja tidak. Aku punya tawaran yang jauh lebih baik. Aku akan melakukan reformasi besar di divisi penjualan.
Aku butuh orang yang jujur, berintegritas, dan cerdas untuk memimpin perubahan ini. Anya berdiri, kini setara dengan Reno. Aku ingin kau menjadi kepala divisi compliance dan integritas perusahaan yang baru. Kau akan memastikan tidak ada lagi devan-devan lain yang merusak perusahaan ini. Kau yang akan menjadi penjaga gerbang kejujuran perusahaan ini. Maukah kau menerima tawaran ini, Reno? Reno menatap Anya, matanya penuh haru dan tekad. Aku akan menerimanya, Anya. Aku akan memastikan perusahaan ini menjadi tempat yang layak bagi orang-orang jujur sepertimu. Anya mengulurkan tangannya, bukan untuk jabatan, melainkan untuk sebuah janji. Reno menyambut uluran tangan itu, dan dalam genggaman tangan itu, mereka menemukan bahwa pertarungan berat mereka telah melahirkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada sekadar keadilan, cinta yang dilandasi kepercayaan sejati. Minggu-minggu setelah pengungkapan identitas Anya, adalah masa-masa tsunami perubahan di Aditama Group. Manajer Devan dan para manajer yang berkolusi dengannya telah diserahkan ke jalur hukum, dan kursi-kursi kosong di lantai eksekutif menjadi simbol akhir dari era lama. Anya, yang kembali mengenakan setelan kerjanya yang elegan, kini secara resmi menjabat sebagai pimpinan eksekutif yang mengawasi operasional perusahaan secara langsung. Perubahan paling drastis adalah di divisi penjualan. Meja kerja Anya yang dulu dipenuhi dengan berkas filing remeh, kini berubah menjadi kantor kaca yang minimalis, tempat ia bertemu dengan para direktur. Sementara itu, Reno, dengan wibawa barunya sebagai kepala divisi compliance dan integritas perusahaan, segera menjadi kompas moral bagi seluruh staf. Hari pertama Reno menjabat, ia langsung membersihkan sisa-sisa budaya lama. Ia mengadakan rapat terbuka di kafetaria, tempat yang dulunya menjadi sarang gosip dan fitnah. Aku tahu, kalian semua pernah melakukan kesalahan. Termasuk aku, Reno memulai, suaranya mantap. Tapi hari ini, kita mulai lembaran baru. Tugas utamaku adalah melindungi kalian dari tekanan yang tidak adil. Memastikan setiap orang dievaluasi berdasarkan kinerja, bukan dari seberapa dekat kalian dengan atasan. Reno lalu memperkenalkan sistem kotak saran elektronik yang dijamin anonim. Tempat staf bisa melaporkan segala bentuk penindasan, diskriminasi, atau korupsi, tanpa rasa takut dipecat. Nona Anya sudah membuktikan, ia rela turun ke dasar untuk melihat kejujuran, kata Reno. Sekarang, kita yang di dasar harus berani bersuara untuk menjaga integritasnya. Jangan takut, era fitnah sudah berakhir. Di kantor kaca Anya, ia sedang meninjau rencana restrukturisasi perusahaan bersama Pak Hartono. Keputusan Anda menunjuk Reno di posisi compliance adalah keputusan brilian, Nona Anya. Dia memiliki kepercayaan staf karena mereka tahu dia membela Anda saat Anda jatuh, ujar Pak Hartono sambil tersenyum. Reno adalah permata yang tersembunyi, Pak Hartono. Dia membuktikan bahwa integritas ada di setiap level, balas Anya. Sekarang, fokus kita adalah memperbaiki budaya kerja, bukan hanya angka. Saya ingin menghilangkan rasa takut itu. Saya ingin perusahaan ini menjadi tempat yang sehat. Anya dan Reno bekerja berdampingan, namun kini dengan dinamika yang berbeda. Mereka harus menjaga profesionalisme di kantor. Komunikasi pribadi mereka terjalin di sela-sela jam kerja, seringkali melalui pesan singkat yang dikirim secara diam-diam. Anya, via chat, Reno, presentasimu tadi di hadapan direksi sangat meyakinkan. Aku bangga padamu. Reno, via chat, terima kasih. Anya. Aku hanya menyuarakan apa yang kurasakan saat masih jadi staf junior yang takut. Ngomong-ngomong, kau terlihat cantik sekali dalam balutan jas hijau zaitun itu. Anya, via chat, emoji wajah merona, fokus pada compliance, MR Reno. Reno, via chat, mustahil fokus saat bosku terlihat seperti Dewi Keadilan yang baru turun dari Olympus. Ikatan emosional mereka semakin mendalam, karena mereka berbagi visi yang sama. Hubungan mereka terasa solid, bukan karena romansa yang berapi-api, melainkan karena kemitraan jiwa dalam memperbaiki dunia di sekitar mereka. Suatu sore, setelah jam kerja usai, Reno masuk ke kantor Anya. Pintu kaca itu ia tutup perlahan. Akhirnya, aku bisa bicara leluasa, kata Reno, melepaskan dasinya. Hari ini cukup melelahkan. Aku harus mendengar 15 aduan tentang micromanagement di divisi logistik.
Anya tertawa kecil. Ia bangkit dari mejanya, berjalan menuju Reno. Selamat datang di dunia leadership, Reno. Semuanya tidak seindah menyusun data di spreadsheet. Tapi aku senang. Aku merasa berguna. Aku bisa memberikan suara bagi mereka yang dibungkam, ujar Reno. Ia menatap Anya dengan tatapan yang intens. Aku bersyukur kau memberikan kesempatan ini padaku. Dulu, aku hanya Anya yang ceroboh. Sekarang, aku adalah orang yang dipercaya untuk memimpin. Kau pantas mendapatkannya, Reno. Kau adalah cahaya yang kucari di tengah kegelapan penyamaranku. Balas Anya, tangannya meraih tangan Reno. Tapi, ada yang harus kubicarakan. Anya menarik Reno menuju sofa di sudut ruangan. Reno, kita sudah melewati badai. Aku senang kita berbagi rasa yang sama. Tapi statusku sekarang berbeda. Kita adalah pemimpin perusahaan ini. Aku tidak ingin hubungan kita menjadi sumber gosip baru atau tuduhan favoritisme. Reno mengangguk, mengerti kekhawatiran Anya. Aku sudah memikirkannya. Anya, aku tahu batasan. Di kantor, kau adalah pimpinan eksekutifku, Nona Anya Aditama. Kau harus keras padaku, bahkan lebih keras dari yang lain. Aku akan memastikan kinerjaku tak tercela. Tapi di luar gerbang ini, Reno mendekat, suaranya merendah, kau adalah Anyaku, wanita yang kucintai. Kau tahu, sejak Devan memfitnahku, aku tidak pernah menangis. Tapi saat kau berpura-pura membenciku di depan rekan-rekan kita, aku hampir menangis. Aku Anya, suaranya sedikit bergetar. Aku tahu. Dan saat aku harus bersikap dingin padamu, rasanya seperti menampar diriku sendiri. Itu adalah pengorbanan terbesarku, Anya. Tapi itu adalah harga yang harus kita bayar untuk kebenaran, kata Reno. Tangannya kini menyentuh lembut wajah Anya. Pengorbanan itu menunjukkan seberapa besar integritasmu, Reno. Dan itu lebih bernilai daripada saham perusahaanku, bisik Anya. Momen itu hening. Hanya ada tatapan mata yang penuh makna. Reno tidak bisa menahan diri lagi. Ia memegang tangan Anya dan menciumnya. Ciuman itu bukan hanya ciuman cinta, tetapi juga ciuman janji dan pengakuan. Mereka telah melewati api, dan ikatan mereka kini sekuat baja. Keesokan harinya, reformasi perusahaan berlanjut. Anya mengadakan forum kejujuran pertama. Dalam forum itu, ia meminta staf untuk secara terbuka menyuarakan kekecewaan mereka selama era Devan, berjanji untuk tidak ada hukuman. Mira, yang dulu menumpahkan kopi dan berkolusi dengan Devan, berdiri. Nona Anya, saya merasa sangat bersalah. Dulu, kami semua membenci Anda karena kami iri dan takut. Kami cemburu karena Anda terlalu pintar. Dan kami takut Devan akan memecat kami jika kami tidak ikut mengucilkan Anda. Anya tersenyum ramah. Aku menghargai kejujuranmu, Mira. Aku tahu rasa takut itu. Sekarang, aku minta, jadikan kejujuran itu modalmu untuk bekerja lebih baik. Perusahaan ini butuh orang yang berani mengakui kesalahan, bukan yang menyembunyikannya. Anya memimpin perusahaan dengan tangan dingin, tetapi dengan hati yang hangat. Ia mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja yang transparan, menaikkan gaji staf junior, dan mengakhiri jam kerja yang tidak manusiawi. Dibantu oleh Reno, yang memegang kendali penuh atas moralitas dan etika, Aditama Group perlahan berubah dari sarang fitnah menjadi mercusuar budaya kerja yang sehat. Anya tahu, perjuangannya belum selesai, tetapi ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki perusahaan yang mulai percaya padanya lagi, dan yang terpenting, ia memiliki Reno yang selalu ada di sisinya, memegang janji cinta dan integritas di tengah kemewahan korporat yang baru mereka rasakan. 6 bulan telah berlalu sejak Anya Aditama mengambil kembali kendali penuh perusahaannya. Di bawah kepemimpinan barunya, didukung oleh integritas Reno sebagai kepala compliance, Aditama Group tidak hanya memulihkan kerugian finansial dari era Devan, tetapi juga mengalami lonjakan moralitas dan produktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suasana kantor yang dulu dingin dan penuh kecurigaan kini terasa hangat dan kolaboratif. Anya telah berhasil mengubah kuburan ambisi menjadi taman peluang. Malam ini adalah acara perayaan besar perusahaan, Annual Integrity Gala, yang sengaja diadakan untuk menandai berakhirnya era fitnah dan dimulainya budaya kejujuran. Seluruh karyawan,
dari level junior hingga direksi, berkumpul di ballroom hotel bintang 5 yang megah. Anya berdiri di belakang panggung, mengenakan gaun malam yang anggun, memancarkan aura pimpinan eksekutif yang sukses. Di sampingnya, Reno, yang kini mengenakan tuxedo rapi, terlihat mempesona. Hubungan romantis mereka, walau terjalin erat di balik layar, masih menjadi rahasia yang dijaga ketat di kantor. "Kau gugup, MR Compliance," bisik Anya, tersenyum kecil. Reno menoleh, tatapannya penuh cinta. "Sedikit. Berdiri di sampingmu, di acara sebesar ini, terasa seperti mimpi. 6 bulan lalu, aku berpikir aku akan dipecat. Sekarang, aku di sini bersamamu. Ini adalah tempatmu, Reno. Kau pantas mendapatkannya," balas Anya. "Malam ini, aku akan memberikan pengakuan yang seharusnya sudah kau dapatkan sejak lama." "Pengakuan profesional, Anya. Ingat, kita di tempat umum," Reno mengingatkan, walau ia tahu Anya memiliki rencana yang lebih besar dari sekadar ucapan terima kasih standar. "Aku selalu tahu batasan, sayang," balas Anya, menekankan kata terakhir itu dengan lembut. Saatnya tiba. Anya naik ke panggung, disambut dengan tepuk tangan meriah yang tulus, bukan tepuk tangan basa-basi karena ketakutan. Anya berdiri di depan podium, lampu sorot menyorotnya. Ia memulai pidatonya dengan menceritakan kembali masa-masa kelam Devan, tetapi dengan nada pemaaf dan edukatif, bukan menghakimi. "Dulu, perusahaan ini seperti kapal karam yang tenggelam perlahan-lahan. Bukan karena kita kekurangan bakat atau modal, tetapi karena kita kekurangan integritas," ujar Anya, suaranya mengalun jelas. "Kalian semua tahu, 6 bulan lalu, saya menyamar sebagai staf junior yang paling dibenci. Saya ingin tahu, apakah masih ada harapan di tengah lumpur fitnah itu?" Seluruh ruangan hening, mendengarkan setiap kata Anya yang terasa sangat personal. "Saat saya berada di dasar, terisolasi, dituduh mencuri, dituduh ceroboh, saya hanya memiliki satu hal yang membuat saya tetap bertahan. Kepercayaan." Anya berhenti sejenak, matanya mencari sosok Reno di barisan depan. "Kepercayaan yang saya dapatkan bukan dari petinggi, bukan dari direksi, melainkan dari seorang rekan kerja yang duduk di seberang meja saya. Seorang pria yang berani berdiri, bahkan ketika semua orang mendesak dia untuk duduk," lanjut Anya. Reno, yang duduk di barisan terdepan, kini menjadi pusat perhatian. Ia merasa jantungnya berdebar keras, menyadari arah pembicaraan Anya. "Dia adalah mata batin saya di kantor itu. Dia adalah satu-satunya yang berani memberikan informasi rahasia yang ia kumpulkan, mempertaruhkan karir dan masa depannya, hanya karena ia percaya pada kebenaran. Dia bahkan rela menjadi agen ganda, berpura-pura membenci saya, agar kami bisa mengumpulkan bukti untuk menjatuhkan kejahatan finansial manajer Devan," kata Anya, suaranya penuh rasa haru yang tertahan. "Tanpa keberaniannya, tanpa integritasnya yang tak tergoyahkan, saya mungkin tidak akan mendapatkan bukti untuk proyek Lazuardi, dan kita mungkin sudah kehilangan $500 juta pada proyek inovasi digital fiktif itu." Anya mengulurkan tangannya ke arah Reno. "Maka malam ini, di hadapan kalian semua, saya ingin memberikan penghargaan tertinggi perusahaan ini, penghargaan integritas Aditama, kepada pria yang telah menyelamatkan perusahaan ini, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara moral. Silakan naik ke panggung, Reno." Tepuk tangan memenuhi ballroom, bukan hanya tepuk tangan penghargaan, tetapi tepuk tangan penuh rasa terima kasih. Karyawan yang dulu mengucilkan Anya dan Reno kini berdiri, bersorak bangga pada pahlawan mereka. Reno naik ke panggung, matanya berkaca-kaca. Ia berdiri di samping Anya. "Terima kasih, Nona Anya. Saya merasa terhormat," kata Reno, masih berusaha menjaga formalitas di depan umum. Anya menoleh padanya, memberikan senyum yang paling tulus. "Reno, kau lebih dari terhormat. Kau adalah contoh bahwa integritas adalah mata uang yang paling berharga di perusahaan ini. Dan untuk menghargai keberanianmu, selain penghargaan integritas, perusahaan juga memberikan kepemilikan saham kecil sebagai ucapan terima kasih dari saya pribadi. Mulai sekarang, kau bukan hanya kepala compliance, kau juga mitra kecil di perusahaan ini." Pengumuman itu menciptakan shockwave kedua. Reno, yang tadinya hanya staf junior yang takut dipecat, kini adalah pemegang saham.
Ia benar-benar telah menjadi legenda hidup di Aditama Group. Reno menatap Anya. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya ada rasa haru yang meluap-luap. Anya kemudian berbalik ke hadapan para tamu. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebohongan sekeras apapun akan runtuh di hadapan kebenaran yang sederhana. Anya melanjutkan pidatonya, tetapi ia merasakan tangan Reno meraih tangannya di belakang punggung, di tempat yang tak terlihat oleh kerumunan. Genggaman tangan itu, kuat dan penuh janji, adalah pengakuan cinta yang jauh lebih pribadi daripada semua pidato di dunia. Setelah pidato usai, di tengah kerumunan yang larut dalam musik dan perayaan, Anya dan Reno menyelinap ke balkon. Udara malam yang sejuk menyambut mereka. Mereka berdiri berdekatan, mengagumi kerlip lampu kota. Kau benar-benar tidak pernah berhenti membuatku terkejut. Anya, kata Reno, suaranya serak karena haru. Saham, kau tidak perlu melakukan itu. Aku perlu, Reno. Kau mempertaruhkan semua yang kau miliki, bahkan integritas palsumu sebagai agen ganda, untukku dan untuk kebenaran. Itu tidak ternilai, jawab Anya, tangannya kini melingkari lengan Reno. Tapi yang paling berharga bagiku bukanlah saham itu, bisik Reno, menoleh untuk menatap Anya. Yang paling berharga adalah pengakuanmu tadi. Kau menyebutku cahaya, jangkar, penyelamat. Kau membuatku merasa dicintai. Anya membalas tatapannya, kini tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi peran yang harus dimainkan. Aku mencintaimu, Reno. Kau adalah hadiah terbaik dari penyamaranku. Dan aku tidak peduli jika semua orang sekarang tahu bahwa aku memberikan penghargaan tertinggi pada pria yang kucintai. Reno tersenyum, senyum yang memenangkan segalanya. Aku juga mencintaimu, Anya Aditama. Kau adalah ratuku, dan aku bangga menjadi prajurit, compliance, dan pasanganmu. Di bawah cahaya rembulan, mereka berbagi ciuman yang tulus. Sebuah ciuman yang menyegel janji mereka, mengakhiri semua drama fitnah dan isolasi. Babak baru kehidupan mereka, sebagai pemimpin perusahaan dan sebagai pasangan, baru saja dimulai. Setelah Integrity Gala, rahasia hubungan Anya dan Reno tidak lagi menjadi rahasia, melainkan menjadi legenda hidup di Aditama Group. Kisah cinta mereka, yang bersemi di tengah fitnah dan pengkhianatan, menjadi trending topik internal, sebuah pengingat abadi bahwa kebaikan akan selalu menang. Anya dan Reno kini harus menghadapi tantangan baru, mengelola sorotan. Di kantor, mereka tetap mempertahankan profesionalisme yang ketat. Anya adalah pimpinan eksekutif yang menuntut kinerja tinggi, dan Reno adalah kepala compliance yang teguh pada aturan. Mereka berdua menetapkan batasan yang jelas, memastikan tidak ada lagi tuduhan favoritisme yang beredar. Suatu pagi, Reno masuk ke kantor Anya untuk melaporkan kemajuan program audit internal. Nona Anya, laporan audit di divisi logistik menunjukkan beberapa anomali kecil, bukan korupsi, tapi hanya efisiensi yang rendah, ujar Reno, berdiri tegak di depan meja besar Anya. Anya mengangguk, membuka laptopnya. Terima kasih, Reno. Tolong buatkan action plan segera. Aku ingin masalah kecil ini diselesaikan sebelum menjadi masalah besar. Percakapan itu sangat formal, tetapi begitu Pak Hartono, yang kebetulan berada di ruangan, beranjak pergi, suasana langsung mencair. Pak Hartono sudah pergi, sayang, bisik Reno, mendekati meja. Anya tersenyum, menutup laptopnya. Aku suka ketika kau memanggilku, sayang, dengan nada formal seperti itu. Terdengar nakal. Aku harus menjaga batasan, kan? Atau kau akan mendendaku karena melanggar kode etik? Goda Reno, tangannya meraih tangan Anya di atas meja. Aku bisa membuat pengecualian untukmu, Tuan pemegang saham. Bagaimanapun, kau adalah orang yang paling berintegritas di sini, balas Anya, membiarkan Reno mencium punggung tangannya. Integritas itu mahal harganya, Nona Aditama. Aku harus dibayar dengan ciuman, pinta Reno, matanya memancarkan kehangatan yang mendalam. Anya tertawa, tawa renyah yang jarang ia tunjukkan di depan orang lain. Baiklah, partner. Sekarang, mari kita bicara soal makan malam. Aku lelah dengan fine dining. Bagaimana jika kita membeli street food dan makan di atap penthouseku? Aku merindukan masa-masa kita berbagi roti di kantor yang sunyi. Ide yang brilian.
Aku merindukan Anya yang mengenakan kemeja katun dan tas ransel, kata Reno, tangannya mengacak lembut rambut Anya. Hubungan mereka menemukan kenyamanan dalam kontras. Di siang hari, mereka adalah pasangan pemimpin yang berwibawa, memegang kendali atas ribuan karyawan. Di malam hari, mereka adalah sepasang kekasih yang sederhana, mencari kehangatan dan kejujuran yang sama yang mereka temukan di tengah badai fitnah. Mereka sadar, cinta mereka adalah hadiah yang didapat dari perjuangan yang panjang. Namun, tidak semua berjalan mulus. Tantangan datang dari luar lingkaran mereka. Media, yang mencium kisah manis ini, mulai memburu mereka. Suatu hari, saat Anya dan Reno sedang makan siang di luar kantor, seorang reporter mendekat. "Nona Anya Aditama, apakah benar Anda memberikan jabatan strategis dan saham kepada kepala compliance Reno karena ia adalah kekasih Anda? Apakah ini tidak termasuk nepotisme dan melanggar etika yang baru Anda bangun?" Tanya reporter itu, mikrofonnya diarahkan langsung ke wajah Anya. Reno, secara naluriah, hendak menjawab dengan marah, tetapi Anya menahan tangannya di bawah meja. Anya menatap reporter itu dengan tenang, tatapannya tegas. "Terima kasih atas pertanyaannya. Hubungan pribadi kami adalah hal yang kami jalani dengan jujur. Namun, kinerja dan pengangkatan Reno sebagai kepala compliance didasarkan pada bukti nyata integritasnya yang menyelamatkan perusahaan dari kerugian finansial yang signifikan. Dia bukan hanya kekasih saya, dia adalah pahlawan perusahaan ini. Bukti integritasnya jauh lebih kuat daripada track record manajer korup manapun. Kami akan selalu memastikan bahwa semua keputusan di Aditama Group didasarkan pada kompetensi dan kejujuran, dan Reno adalah personifikasi dari kedua hal itu," jelas Anya, mengakhiri perdebatan dengan satu pernyataan yang kuat. Di sisi lain, tantangan datang dari manajer lain yang tidak terlibat korupsi, tetapi merasa posisi Reno terlalu cepat naik. Manajer pemasaran, seorang pria yang kompeten, suatu kali mendatangi Anya. "Nona Anya, saya menghormati Reno. Tetapi kenaikan jabatannya terlalu cepat. Dia melompati banyak hierarki. Bukankah ini akan menciptakan persepsi negatif di kalangan staf senior?" tanyanya jujur. Anya tersenyum, mengundang manajer itu duduk. "Saya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi izinkan saya bertanya. Ketika Devan memfitnah saya, dan perusahaan terancam kehilangan jutaan dolar karena kolusi, berapa banyak manajer senior yang berani mempertaruhkan jabatan mereka untuk memberikan kebenaran kepada saya?" Manajer pemasaran itu terdiam. Ia tahu jawabannya, 0. Reno bukan hanya berani, dia berintegritas ketika integritas sedang diuji. Dia membuktikan loyalitasnya pada nilai-nilai perusahaan, bukan pada hierarki. Di Aditama Group yang baru, saya tidak menghargai lamanya pengabdian. Saya menghargai kejujuran yang teruji. Reno sudah membuktikan hal itu di medan perang yang sesungguhnya, jelas Anya. Jika Anda ingin sejajar dengannya, tunjukkan pada saya keberanian moral yang sama, bukan hanya efisiensi. Sejak saat itu, perdebatan tentang favoritisme mereda. Semua orang sadar, Anya dan Reno adalah simbol perjuangan dan tidak bisa disentuh oleh tuduhan dangkal. Malam harinya, di penthouse Anya, mereka berbagi street food di balkon, menikmati pemandangan kota. "Kau benar-benar luar biasa saat menghadapi wartawan tadi, Anya. Kau selalu tahu cara mengubah serangan menjadi pujian," kata Reno, menyuapi Anya sate. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, Reno. Kau adalah aset terbesarku. Dan aku tidak akan pernah membiarkan orang meragukan nilai dirimu, apalagi setelah semua yang kau korbankan," balas Anya, matanya penuh cinta. "Dulu aku merasa kecil, takut pada manajer yang kejam. Sekarang, aku berdiri di sisimu, membantumu mengubah dunia korporat ini. Semua itu terasa seperti sebuah takdir yang indah." Reno menggenggam tangan Anya. "Ini bukan takdir, Reno. Ini adalah pilihan. Pilihanmu untuk menjadi orang baik, dan pilihanku untuk melihat kebaikan itu," kata Anya. Anya kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih pribadi. "Reno, setelah semua yang terjadi, aku tidak bisa lagi memisahkan diriku dari perusahaan ini. Aku telah menemukan misiku, dan kau adalah partner misiku. Tapi, apakah kau merasa nyaman berada dalam sorotan seperti ini? Kita tidak akan bisa kembali ke kehidupan yang sederhana seperti dulu." Reno tersenyum,
menyandarkan kepalanya ke bahu Anya. Aku mungkin merindukan anonimitas, Anya. Tapi aku tidak akan pernah menukar kesempatan ini. Aku tidak akan pernah menukar kesempatan untuk bersamamu, membangun dunia yang lebih baik. Aku bangga berada di sisimu, entah itu di kantor, di gala, atau di balkon ini. Jangan khawatir, aku akan selalu menjadi jangkar integritasmu. Cinta mereka kini berada pada fase yang damai dan dewasa. Mereka tidak hanya merayakan cinta mereka, tetapi juga merayakan kemenangan integritas mereka. Dengan pondasi yang kuat ini, mereka tahu tidak ada tantangan, baik di kantor maupun dalam kehidupan, yang tidak bisa mereka hadapi bersama. 2 tahun telah berlalu sejak Anya Aditama mengambil alih kendali penuh dan mereformasi Aditama Group, didampingi oleh Reno sebagai kepala compliance. Perusahaan kini telah menjadi model integritas di seluruh industri. Kisah Anya, dari pemilik yang menyamar menjadi staf yang terisolasi, hingga menjadi pemimpin yang menjunjung tinggi kejujuran, menjadi inspirasi. Reformasi yang mereka lakukan bersifat menyeluruh. Tidak ada lagi manajer yang berani melakukan micromanajemen beracun. Reno memastikan bahwa setiap pelanggaran etika ditindak tegas, namun dengan proses yang transparan dan adil. Suasana kantor yang dulu diselimuti ketakutan, kini digantikan oleh energi kolaboratif yang positif. Suatu sore, Anya dan Reno sedang meninjau laporan tahunan di kantor Anya. Mereka duduk berdampingan di sofa besar, memegang berkas yang mencatat laba bersih yang melampaui target, sebuah hasil dari budaya kerja yang sehat. Luar biasa, Reno. Angka-angka ini tidak pernah berbohong. Budaya yang baik menghasilkan kinerja yang baik, kata Anya, menutup berkas itu dengan puas. Ini bukan hanya hasil dari kinerja, Anya. Ini hasil dari kepercayaan. Karyawan tahu bahwa jika mereka bekerja keras dan jujur, mereka akan dihargai. Mereka tidak lagi takut difitnah, balas Reno, tangannya meraih tangan Anya. Kau adalah arsitek dari perubahan budaya ini, Reno. Aku hanya memberikanmu kunci, kata Anya, menatap Reno dengan penuh rasa terima kasih. Kau memberiku lebih dari kunci, Anya. Kau memberiku kesempatan untuk menjadi diriku sendiri, bahkan saat kau sendiri harus berpura-pura menjadi orang lain, bisik Reno. Hubungan mereka telah tumbuh menjadi sesuatu yang kokoh dan tak terpisahkan. Mereka telah berhasil menyeimbangkan cinta dan profesionalisme, dengan integritas selalu menjadi kompas hubungan mereka. Anya kemudian membalikkan badannya, menghadapi Reno sepenuhnya. Ada satu hal yang belum kita reformasi, Reno. Apa itu? Apakah divisi IT masih menyimpan kopi instan yang murah? Canda Reno. Anya tersenyum. Bukan. Itu tentang masa depan kita. Kita sudah membuktikan diri sebagai partner kerja yang tak terkalahkan. Kita sudah membuktikan cinta kita melewati badai dan sorotan publik. Sekarang, aku ingin kita membuktikan bahwa kita bisa menjadi partner hidup. Reno menatap Anya. Di mata Anya, ia melihat harapan yang murni, lepas dari segala kemewahan dan jabatan. Kau tahu, aku sudah menunggu saat ini, Anya, kata Reno, suaranya sedikit bergetar. Tapi aku ingin melakukannya dengan benar. Aku ingin melamarmu, bukan hanya menerima tawaranmu. Anya tertawa kecil. Kita sudah terlalu banyak melanggar aturan korporat, Reno. Melanggar satu tradisi pernikahan sepertinya tidak akan jadi masalah besar. Aku setuju. Tapi aku punya janji, kata Reno. Ia bangkit, berlutut di depan Anya. Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil dari saku blazernya. Di dalamnya, terdapat cincin sederhana namun elegan, yang memancarkan cahaya di bawah lampu kantor yang remang-remang. Anya Aditama, Reno memulai, tatapannya penuh cinta dan janji. Kau adalah wanita yang paling berani, paling jujur, dan paling transformatif yang pernah kutemui. Kau adalah ratu yang rela turun ke dasar, hanya untuk menyelamatkan kerajaannya. Kau melihatku sebagai diriku, saat aku hanya staf junior yang kelelahan. Kau memberikan keadilan pada dunia ini, dan kau memberiku cinta. Aku tidak memiliki saham mayoritas. Aku tidak memiliki penthouse sepertimu. Tapi aku memiliki integritas yang kau hargai, dan aku memiliki hati yang mencintaimu lebih dari segalanya. Maukah kau menikahiku, dan menjadi partner hidupku, partner perjuanganku, selamanya? Tanya Reno.
Air mata Anya mengalir. Air mata kebahagiaan, air mata kelegaan. Ia tidak pernah membayangkan, di kantornya yang penuh sejarah fitnah, ia akan menemukan cinta sejatinya. Ya, Reno. Tentu saja, aku mau, jawab Anya, suaranya dipenuhi haru. Reno menyematkan cincin itu di jari Anya. Cincin itu terasa pas, melambangkan takdir yang telah mereka tempa bersama. Ia bangkit, memeluk Anya erat-erat. Pelukan itu adalah simfoni kebahagiaan yang mengakhiri semua kesunyian dan isolasi yang pernah mereka rasakan. Beberapa bulan kemudian, Aditama Group mengadakan acara yang berbeda, resepsi pernikahan megah Anya dan Reno. Seluruh perusahaan hadir. Di tengah keramaian, Reno dan Anya berjalan bersama, aura kebahagiaan mereka menyebar ke seluruh ruangan. Di meja tamu, terlihat Mira, staf yang pernah menumpahkan kopi, kini tersenyum ramah dan tulus. Di sudut lain, Nina, yang dulu memimpin bullying, kini berbincang hangat dengan Reno, berbagi ucapan selamat. Anya dan Reno menyadari, pernikahan mereka bukan hanya perayaan pribadi. Ini adalah perayaan kemenangan integritas bagi seluruh perusahaan. Saat momen toas tiba, Anya dan Reno berdiri di atas panggung. Anya mengangkat gelasnya. "Terima kasih atas kehadiran kalian semua," kata Anya. "Hari ini, aku tidak hanya merayakan cintaku pada pria ini. Aku merayakan nilai-nilai yang kita bangun bersama." Ia menatap Reno dengan mata penuh cinta. "Di kantor, aku memberinya posisi kepala compliance. Aku melakukannya karena aku percaya, dia akan menjadi benteng bagi perusahaan ini." Reno menyambut toast itu, matanya hanya terpaku pada Anya. "Dan aku menerima posisi itu, karena aku ingin memastikan, bahwa wanita yang kucintai, pemimpin sejati ini, tidak akan pernah lagi merasa sendirian atau terisolasi. Kau adalah ratu keadilanku, Anya." Reno lalu berbicara kepada seluruh karyawan. "Kisah kami mengajarkan satu hal, jangan pernah takut pada kebenaran, seburuk apapun kondisinya. Karena di tengah kegelapan, akan selalu ada satu orang yang melihat cahaya, dan berani mengulurkan tangan." Reno menoleh ke Anya, memegang tangannya. "Aku menemukan kebenaran di matanya, dan aku menemukan cinta di hatinya. Aku bangga menjadi suamimu, dan aku bangga menjadi partner misimu." Mereka berbagi ciuman panjang yang disambut tepuk tangan riuh. Anya dan Reno tahu, kisah mereka adalah sebuah monumen yang berdiri tegak di atas puing-puing fitnah. Mereka tidak hanya menyelamatkan perusahaan, mereka juga menyelamatkan satu sama lain. Kisah staf junior yang ternyata adalah pemegang saham utama dan rekan kerja yang berintegritas ini berakhir dengan janji abadi, membuktikan bahwa ketulusan adalah mata uang cinta yang paling berharga, dan bahwa keadilan akan selalu memimpin jalan menuju kebahagiaan sejati. Tamat.